Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil kiamah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta workshop pelatihan menulis artikel ilmiah menggunakan artificial intelligence. Ya, ini adalah pelatihan yang bukan hanya webinar, bukan hanya mendengarkan. Mestinya kita ada hasil ya yang kita dapatkan dari pelatihan ini. Saya akan membagi pelatihan menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah introduction, ya lebih kurang 15 menit. Ya, setelah itu baru nanti ada praktik untuk bagaimana memulai tulisan, ya, memulai ide gagasan dari awal terkait dengan artikel ilmiah, ya. Kemudian di sesi yang ketiga adalah sesi diskusi tanya jawab. Kemudian bagi peserta yang telah berkontribusi di program ini ada 3 fasilitas. Yang pertama adalah e-sertifikat, insya Allah akan dikirimkan ke emailnya masing-masing. Yang kedua adalah akan juga bersamaan dikirimkan prompt untuk penulisan artikel ilmiah, dan yang ketiga kolaborasi untuk penulisan baik itu artikel ilmiah untuk jurnal ataupun juga book chapter serta untuk penulisan buku bersama. Tadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, ya, wal qalam, demi pena dan apa yang dituliskannya. Saat ini bukan lagi menggunakan pena tapi dengan keyboard, bahkan dengan voice command. Ya, jadi konteksnya adalah bagaimana kolam itu menuliskan berbagai ide dan gagasan. Ya, kemudian sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa riwayat, qayyidul ilma bil kitab atau bil kitabah, ya. Jadi ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Dan ternyata mengikat sendiri bukan sekadar menuliskannya. Banyak sekali hikmah yang kita bisa dapatkan dari menulis, baik itu melalui tulisan tangan, mengetik, ataupun juga menggunakan voice command. Dan ini adalah eranya AI, ya, artificial intelligence, di mana perkembangan AI ini sangat luar biasa sehingga kemudian baik itu menulis, desain, konsultasi, advokasi, semua sudah disediakan oleh AI. Dan hari ini kita akan mengenal lebih lebih mendalam terkait dengan bagaimana artificial intelligence itu dalam dunia penulisan, khususnya penulisan akademik. Ya, yang pertama kita perlu pahami adalah bahwa AI, artificial intelligence, itu bukan pengganti, ya, melainkan co-pilot, ya, co-pilot dari kognitif Anda. Jadi peluang dari fungsi dari AI ini sebenarnya mengatasi writer's block, ya, kemudian mempercepat pembuatan draft awal, perbaikan struktur bahasa, dan juga sintesis literatur cepat, gitu ya. Jadi resiko sistematiknya nanti berkaitan dengan stochastic parrots, ya, di mana AI itu membeo tanpa pemahaman, halusinasi data, misinformasi, dan hilangnya orisinalitas pemikiran. Ya, jadi kita menempatkan AI ini sebagai
tool, sebagai alat, bukan menggantikan dari manusia. Kenapa? Apalagi ya, kenapa apalagi ya? Kenapa? Karena memang fungsi utamanya memang untuk membantu ya. Begitu cerdasnya ya bisa jadi mungkin lebih cerdas dari beberapa manusia yang lainnya, tapi manusia tetap mestinya tetap lebih cerdas karena memang yang membuat dari AI itu sendiri. Nah, kunci kesuksesannya adalah pengawasan metakognitif konstan. Jadi penulis itu memegang kendali penuh atas arah argumen, sementara AI nanti bertindak sebagai mesin pelaksana instruksi. AI adalah mesin atau alat untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, salah satu dari contoh bagaimana framework CoStar itu digunakan untuk kita mulai dari menulis, termasuk juga nanti sebenarnya berbicara juga ya, berkaitan dengan bagaimana konteks. Ini sebenarnya langsung ke teknis prompt, nanti lebih detail di praktiknya ya. Jadi kita bicara mulai dari konteksnya, kemudian objektifnya, kemudian stylenya, kemudian tone-nya, audiensnya, sampai kepada respon formatnya ya. Jadi ketika kita memerintahkan AI untuk menulis ya, maka kita juga perlu paham ya, pahami dulu misalnya itu konteksnya sebagai apa ya, kemudian objektifnya seperti apa nih tujuannya, gaya penulisannya juga, kemudian nada bahasanya, level ya, level analisisnya, kemudian juga audiensnya. Ini juga perlu nih ya. Perlu nih yang baca itu misalnya di level hanya Sinta 6 atau Sinta 5 atau mungkin dia non Sinta. Nah, akan berbeda dengan yang sudah di Sinta 3, 2 apalagi ke Sinta 1 gitu ya. Pasti cara pemaparannya, analisis mendalaminya itu pun sangat berbeda. Jadi pahami dulu bagaimana teorinya. Nah, membuat sebuah artikel ini sebenarnya ada istilahnya itu jalan tolnya, tapi ada scaffoldingnya ya. Jadi ada semacam tangganya yang harus dilewati. Jadi tidak langsung tiba-tiba misalnya, oh kita udah punya prom nih, gitu kan ya, udah punya prom langsung jadi. Ya jadi sih benar. Nanti kita bisa praktekkan juga gitu ya. Jadi betul jadi sebuah materi ya. Boleh kalau saya biasa pakai manus IM gitu ya, itu akan lebih cepat sekali. Tapi di sini ada proses sebenarnya itu dari sisi pertama itu adalah dari sisi apa penulisan. Oke, mudah-mudahan bisa lebih ini ya, lebih stabil penulisannya nih ya. Nah, mudah-mudahan cukup stabil ya yang lainnya, kalau di mic-nya ini cukup jelas sih di saya dan tidak ada yang mengganggu lain. Atau sebentar saya matikan yang uh, WhatsApp-nya dulu. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Jadi sebenarnya dalam proses untuk menuliskan artikel itu ada pra-penulisan, ya, pra-penulisan, kemudian ada drafting, strategi chunkingnya di sini itu, kemudian evaluasi promnya, kemudian sintesis metadatanya, multi tahapnya, sampai kepada intervensi manusia. Kita bahas satu-satu nih, ya. Jadi agak lebih paham dulu nih bahwa ketika kita memulai dari sebuah prompt atau tulisan itu jangan langsung tolong buatkan makalah tentang misalnya manajemen SDM gitu ya. Maka hasilnya itu sangat sangat general. Saya baca berkali-kali berbagai hasil dari prompt yang digunakan itu dia ya bahasa itu citation hallucination gitu ya. Apalagi nanti kalau kaitannya dengan agama gitu ya, tulisan-tulisan agama itu banyak sekali yang tidak tepat lah ya. Bahkan AI sendiri kalau ada yang bilang AI itu adalah netral, itu salah gitu ya. AI itu dia punya agama gitu. Agamanya siapa? Agamanya itu adalah yang membuatnya itu. Sehingga mereka alasan dengan etika, alasan dengan hak asasi manusia. Jadi beberapa itu mereka tidak mau gitu ya, tidak mau. Bahkan kita bisa nanti jadikan debat sebenarnya itu AI-nya itu. Oke, jadi mestinya prompt yang nanti bukan hanya buatkan makalah gitu ya, buatkan artikel jurnal gitu ya, tapi dia lebih detail. Misalnya untuk penyelesaian mahasiswa di level 1, mahasiswa S1 atau mahasiswa S2 ya,
ya. Saya juga pernah buat misalnya buatkan artikel level profesor, gitu ya. Pasti dia akan berbeda. Jadi intinya adalah bagaimana prompt itu harus betul-betul detail ya, detail dalam perintahnya itu. Jadi mengurangi untuk apa? Untuk mengurangi beban kognitif penulis dan membangun scaffolding ya, kerangka kerja yang spesifik sebelum penulisan dimulai. Jadi jangan menggunakan bahasa yang general atau umum gitu ya. Nah, kemudian ini yang cukup penting nih. Jadi misalnya tadi sebutkan tulis isi makalah tentang manajemen SDM gitu ya. Jadi dia akan berpikir, AI itu akan berpikir ya udah tentang manajemen SDM yang dia pahami gitu kan ya. Padahal mestinya ada prompt-nya itu dimodifikasi ya, misalnya berdasarkan outline. Nah, makanya nanti fungsi dari menulis baik itu artikel ataupun buku itu sebenarnya diawali dengan kita itu membuat outline. Ya, bahkan ketika saya bimbingan dengan mahasiswa S2 misalnya, sampai untuk menulis latar belakang saja itu harus ada outline-nya. Ya harus ada, ini di paragraf pertama bicara apa, paragraf kedua bicara apa, paragraf ketiga bicara apa, sehingga nanti dia akan tersambungkan antar paragraf yang disebut dengan apa, paragraf yang padu. Nah, itu penting sekali tuh. Itu biasanya kajiannya atau reviewnya itu dia lebih mendalam. Kemudian jadi posisikan AI itu sebagai pemberi umpan balik kritis plus plus manusianya kitanya gitu ya. Jadi jangan sampai nih kita buatkan langsung langsung disubmit gitu ya. Pasti akan kelihatan sekali. Jangankan artikel ilmiah gitu, tulisan populer saja itu sangat kelihatan. Sangat kelihatan dari sisi oh ini ChatGPT ini AI nih kelihatan ya. Apalagi kalau beberapa itu dipadukan ya, dibandingkan, itu akan menemukan oh iya ternyata memang strukturnya, kita analisis struktur sistematikanya itu memang memang seperti itu ya, sehingga nanti misalnya ke sebuah tulisan sudah jadi, kemudian kita bisa modifikasi misalnya apakah struktur dari tulisannya sesuai format ilmiah gitu ya. Nah, berarti harus paham tuh. Kemudian juga alur pembahasan yang logis. Nah, ini tadi yang disebut dengan padu. Jangan sampai ketika kita bicara misalnya apa nih tentang yang paling mudah lah, evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam gitu ya. Tapi tiba-tiba langsung ke evaluasi dari misalnya itu asesmennya. Itu kan terlalu jauh gitu. Padahal mesti itu dari mulai planningnya, perencanaannya, pelaksanaannya, kemudian dalam pelaksanaan itu apa yang digunakan, metodenya, medianya, pendekatannya. Nah, itu perlu betul-betul dipahami. Jadi dia juga logis karena memang salah satu dari kelebihan AI selain dia detail dari sisi penulisan, dia itu sangat logis gitu ya, sangat logis sehingga ya memang dibacanya juga enak, mudah gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kendalikan kualitas sumber daya akademik dengan parameter tegas. Ini yang saya sebut tadi itu ya. Jadi misalnya buatkan saya makalah dengan judul manajemen sumber daya manusia pendidikan. Ya, kemudian gunakan makalah atau sumber referensi yang kredibel. Biasa kadang suka ngajar kayak gitu biasanya itu, padahal itu kurang gitu ya. Mestinya ya di situ sebutkan itu mulai dari bukan hanya jurnal yang kredibel ya, tapi tahun terbitnya, kemudian juga disinta berapa yang kita mau cari ya, kemudian juga misalnya itu di para para penulisnya itu bisa juga gitu ya. Ini untuk apa? Untuk mencegah AI menciptakan tadi referensi fiktif ya, hallucinate citation atau citation hallucination. Jadi banyak tuh ya, banyak. Walaupun mungkin nanti ChatGPT akan banyak perbaikan, tapi hingga hari ini referensi itu masih belum tepat. Apalagi tadi kalau referensinya itu adalah apa, keislaman ya, keislaman itu perlu sangat berhati-hati sekali. Nah, kemudian jangan lupa ya, jadi AI itu kan mesin ya, dan mesinnya itu mesin yang berpikir gitu, sehingga kemudian sangat mungkin tuh kita bisa debat, kita bisa perbaiki, kita suruh sebagai misalnya sebagai reviewer. Jadi misalnya kita sudah punya artikel nih, kemudian kita bisa upload, kemudian kita sampaikan ChatGPT misalnya, Anda sebagai reviewer dari jurnal Sinta 2, kemudian
tolong review artikel ini apakah sudah sesuai atau belum. Saya sempat ya, sempat buka rahasia nih. Jadi saya sempat nge-review dua artikel jurnal yang Sinta 2. Kebetulan saya reviewer di Sinta 2 gitu ya. Ternyata saya baca ulang tapi gitu. Ternyata, wih, hebat ya. Saya upload artikel jurnalnya ya in English of course ya. Kemudian saya minta direview. Kemudian reviewnya tapi kita memang sebutkan dari mulai kekuatannya, metodologinya, abstraknya, keterpaduannya dia analisis dan ternyata ya tadi memudahkan kita gitu ya. Jadi yang dulu review terus baca satu-satu sekarang, wah ini hasilnya dan setelah kita edit juga ternyata memang hasilnya cukup memuaskan. Sehingga otonomi manusia tentu saja memegang kendali orisinalitas akhir. Ya, jadi nanti ada editing manual, jangan lupa gitu ya. Karena sering ya kalau kita ngambilnya dari AI saja itu cara berpikir itu dia agak berbeda gitu ya. Sehingga kemudian yang muncul itu adalah gaya mesin gitu ya. Artinya tulisan yang bukan ada unsur manusianya. Jadi memanusiakan manusianya, manusia itu dia sentuhan manusianya itu kurang gitu ya. Kemudian nanti adaptasi template dengan jurnal itu kan juga memang manusia gitu ya. Jadi template-nya seperti apa kan otomatis dia manusia gitu. Walaupun dari AI itu sendiri bisa kita sebutkan tuliskan artikel jurnal dengan misalnya sistematika pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, kemudian analisis, kesimpulan sampai daftar pustaka, dia pun sebenarnya bisa tuh menggunakannya gitu ya. Tapi kebanyakan mungkin karena promnya kurang gitu ya. Nah, jangan lupa juga paraphrase mandiri ini penting sekali nih. Misalnya bahasa-bahasa yang memang kita gunakan khas dari milik kita. Misalnya saya lebih senang menggunakan kata-kata sebenarnya itu dengan kata-kata sejatinya. Kemudian saya tidak pernah menggunakan sebagaimana penjelasan di atas, saya selalu menggantinya dengan berikutnya. Jadi ada kata-kata khas kita yang orang lain itu nggak ada gitu ya, nggak ada. Itu mungkin pakai bahasa daerah kah, atau bahasa-bahasa yang memang tidak banyak digunakan. Nah, nanti para pres mandiri kemudian promnya disimpan. Nah, tadi yang saya nanti share itu juga sebenarnya prom yang memang dibuat beberapa kali sehingga ya bisa dipertanggungjawabkan lah gitu ya. Nah, kemudian kepatuhan mutlak terhadap standar etika publisher global itu penting sekali ya. Jadi dilegalkan untuk sebagai asisten bahasa menggunakan AI untuk memperbaiki tata bahasa, grammar, keterbacaan, paraphrase, bahasa dan juga peringkasan literatur. Selain juga penulis mutlak wajib untuk mendeklarasikan penggunaan AI. Nah, ini kan kebanyakan kurang jujur gitu ya. Nah, padahal apalagi kalau mahasiswa nih baik S1 ataupun S2 gitu ya. Walaupun nggak jujur gitu, apa nggak ngomong lah gitu, tapi wah ini masih ada bintang-bintangnya nih ketahuan dari ChatGPT nih. Kemudian antara satu paragraf dengan paragraf lainnya itu tidak sinkron, tidak nyambung itu juga ketahuan juga gitu ya. Apalagi kalau sama. Jadi dilarang keras untuk mencantumkan AI sebagai author atau co-author, ya AI tidak memiliki entitas hukum dan tidak bisa memikul tanggung jawab atas integritas riset kita itu. Oke, garis merah manipulasi data dan visual dalam naskah ilmiah ini penting sekali ya. Kemarin kejadian yang dari Jogja itu ya di luar negeri ya sangat mencoreng lah ya dunia akademik walaupun faktanya memang cukup banyak ya. Cukup banyak atau banyak ya banyak lah gitu ya orang-orang yang memang tadi naskahnya ya mohon maaf nih ada prof yang hadir di sini ya, ada beberapa profesor itu ya sebenarnya ya apa ya istilahnya itu hasil tulisannya gitu ya, kemudian juga hasil istilahnya itu risetnya, PKM-nya atau mungkin rekognisi dan sebagainya ya sebenarnya bukan hanya sendiri gitu, tim dan lain sebagainya. Jadi agak sayang gitu sehingga ya kemarin mencoreng muka tapi ya membuka juga bahwa mestinya riset kemudian juga jurnal penulisan itu betul-betul memang orisinal. Penggunaan AI digunakan untuk membantu dari penulisannya itu sendiri. Nah, tanggung jawab hukum faktual tetap berada di tangan penulis. Makanya ada verifikasi akurasi, ada pengecekan referensi, ada bebas bias plagiasi gitu ya. Sekarang kan bisa melakukan Turnitin dan sebagainya itu sebenarnya untuk apa? Untuk memastikan
Ya, walaupun ya mungkin kalau ada di sana sini yang perlu perbaikan ya iya misalnya banyak kalau di Al-Qur'an apa kalau di tulisan yang keislaman itu kan banyak Al-Qur'an, banyak hadis. Itu kan kalau dianggap plagiarisme ya enggak juga walaupun kata-katanya pasti sama gitu ya. Nah, itu juga nanti memang ada makanya ada istilahnya itu apa istilahnya apa ya, konformitas itu untuk ya 25% atau 20% gitu ya. 25 sampai 20%. Oke. Kolaborasi sinergis antara kecerdasan buatan dan metakognisi manusia, amplifier kognitifnya, jadi gunakan AI untuk memperluas jangkauan analisis Anda, bukan untuk menggantikan originalitas pemikiran kreatif Anda. Ya, jadi ini salah satu dampak negatifnya kalau hanya semuanya pakai AI, gitu ya. Akhirnya ya otak itu tidak berpikir, padahal kan otak itu dia jaringannya itu akan semakin luas kalau dia digunakan. Kalau jarang digunakan ya udah mati analisisnya itu sangat sangat apa ya sangat kurang tajam lah sangat mungkin kurang kurang tajam kurang kritis dan sebagainya kedul lah bahasanya gitu ya otonomi berkelanjutan berkaitan mahasiswa dan peneliti yang sukses di masa depan bukanlah mereka yang menolak AI. Nah, ini jadi misalnya yang jadi guru atau yang jadi dosen zaman sekarang jadi dosen ya udah nggak zaman tuh ngasih PR ngasih tugas yang memang gampang istilahnya itu tinggal copy paste. Aduh ini perlu dirubah tuh bagaimana assessment modelnya. Integritas hibrida berkaitan dengan kerangka kerja PROM, 6 tahap menjembatani efisiensi mesin, kecepatan dan juga keagenan manusia. Jadi antara etika dan validasi itu dipertanggungjawabkan. Ya, pada akhirnya jadikan AI sebagai asisten riset Anda, namun tetaplah menjadi kritikus utama. Ya, jadi terapkan dari sekarang mulai menggunakan 6 tahap dari modifikasi prompt, pra penulisan hingga intervensi manusia pada draft jurnal Anda. Kemudian etika utamanya selalu verifikasi data, pertahankan originalitas kalimat dan cantumkan disclosure penggunaan AI secara transparan. Nah, dari sini kita akan bisa banyak belajar bersama terkait dengan how to write using artificial intelligence. Oke, terima kasih di tahap pertama kita sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Jadi AI itu dengan kecerdasannya, dengan teknologinya itu memang betul-betul bisa menggantikan kita menulis populer. Sekarang kalau press release saja, kalau press release kan kayaknya nggak ada tanggung jawabnya gitu ya. Artinya press release ya udah sama gitu ya. Jadi kalau membuat press release, kalau zaman dulu itu harus nulis dulu gitu ya. Jadi harus bisa wartawan. Sekarang itu udah nggak perlu. Sekarang tinggal saya biasanya upload di acaranya, upload fotonya, kemudian langsung bikin prompt. Ya, buatkan press release misalnya itu pembukaan sidang munakosah tesis Taisirul Fala yang dilaksanakan pada tanggal ini, kemudian dibuka oleh Pak Ketua, kemudian ada ucapan-ucapan dan sebagainya, tulis dalam misalnya 2-3 halaman. Sudah klik, langsung jadi, tinggal langsung kita taruh di website. Ya, jadi mudah sekali. Demikian juga artikel jurnal dengan prompt yang ada, kita sangat mungkin untuk menggunakannya dalam penulisan artikel jurnal ilmiah. Baik, on time ya, insya Allah 22 menit. Kita lanjutkan, mungkin ada 5 menit untuk yang mau bertanya sebelum saya masuk ke praktik untuk membuat artikel jurnal ilmiah. Atau ada di sini yang punya ide gagasan, punya judul, punya topik yang ingin kita kerjakan. Nanti sesuai dengan levelnya masing-masing. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada Pak Wawan. Silakan, Pak Wawan. Yang mau ditanyakan, mangga. Baik, Pak. Terima kasih atas materinya, ini luar biasa sekali, Pak. Barangkali ini baru pertama kali setelah beberapa kali Bapak mengadakan seminar tentang penulisan AI ini, Pak ya. Saya baru Hmm. betul-betul apa namanya menyimak dengan seksama dan luar biasa gitu. Kalau misalkan memang ini bisa nanti untuk digunakan di akademisi gitu Pak, untuk di kampus ataupun di tugas-tugas kuliah, bagus gitu Pak. Namun saya mau tanya gitu Pak, kalau misalkan saya sebagai mahasiswa ini kan sekarang masih semester 4 menuju semester 5 gitu Pak.
Mhm. Kemudian ada tugas, misalkan ada tugas suruh bikin jurnal, tapi dosennya itu tidak memperbolehkan mahasiswanya itu menggunakan AI untuk menulis jurnal ataupun book capture itu, Pak. Itu seperti apa, Pak? Ataupun misalkan kita boleh nyuri-nyuri gitu, ataupun di belakangnya itu boleh kita pakai AI, tapi dengan cara yang diajarkan oleh Pak Misnu ini, dengan cara yang betul gitu kan penggunaan AI-nya. Apakah seperti apa gitu, Pak? Apakah emang kita tetap ngikutin yang yang manual seperti biasa-biasanya, tapi dengan waktu yang cukup lama, kita juga punya kerjaan masing-masing gitu kan, ngajar lah ataupun kerja lah gitu kan. Sedangkan hari ini gitu kan kita betul-betul udah dimudahkan dalam penulisan, dalam membuat tugas, tapi dengan cara yang betul gitu kan. Itu seperti apa sih Pak? Mohon seperti itu Pak. Baik, terima kasih Wawan ya. Jadi kalau umpamanya mengerjakan sesuatu itu kan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pedoman gitu ya. Jadi kalau dosennya bilang nggak boleh pakai ya nggak usah pakai dan buat semampunya gitu ya. Tapi nanti di lain waktu atau di waktu yang bersamaan kita bandingkan dengan pembuatan. Sebenarnya kemarin riset terbaru di USA itu di Amerika itu dia bikin eksperimen tentang 3 kelompok ya. Ada kelompok kontrolnya, ada kelompok yang asesmennya yang untuk eksperimennya. Ternyata memang ya 3 itu, yang satu nggak boleh, yang satu boleh seperlunya, kemudian yang satunya lagi sebebas-bebasnya gitu ya. Yang kalau saya sih lebih pilih yang pertengahan wasatiyah itu ya, artinya ya digunakan tapi sesuai. Jadi kalau saya sendiri tidak setuju sih ketika walaupun tergantung topiknya ya, tergantung topiknya. Jadi tidak setuju ketika mahasiswa itu tidak menggunakan AI, apalagi tidak ada fasilitas yang istilahnya itu mendukung. Perpustakaan tidak ada, buku-bukunya juga harus nyari gitu ya, kecuali ada gitu. Tapi ya ikuti pedomannya. Itu Kang Wan ya, nanti kita bisa diskusi lebih detail ya Kang Wan ya, hatur nuhun. Kita ke Pak, ada ini ya, ada Kang Baik, Pak. Rahman, ada Pak Cupi Surabaya. Silakan Pak Rahman, singkat ya, karena kita mau ke praktek nanti baru ke Pak Dadang. Silakan Pak Rahman. Terima kasih Pak Dr. Misno atas penjelasannya. Pertanyaan saya yang pertama, tadi ditawarkan ketika kita mengikuti ini akan ada SI sertifikat ya. Kemudian ada juga tawaran kolaborasi. Kalau saya ingin, kalau boleh nanti ada rekaman video, nanti dikasih linknya Pak Dokter. Video Zoom ini maksudnya. Sewaktu-waktu Itu nanti selalu bisa ada karena memang selalu ada di YouTube saya, semuanya ada kok, gratis, tenang aja. Kemudian berikutnya, Tolong dijawab ya. Yang kedua, membuat, ketika membuat prompt, kita memposisikan AI itu sebagai saya atau sebagai Anda. Misalnya Anda mhm. adalah agama Islam, Anda adalah pakar ekonomi Islam, atau saya adalah pakar ekonomi Islam, saya akan menulis begini atau itu ya. Itu yang pertanyaan saya yang kedua. Kemudian yang terakhir, untuk menjadikan tulisan kita sebagai tulisan manusia bukan robot, bisa juga kita perintahkan AI buat tulisan itu sebagai human ya, sebagai tulisan Mhm. manusia. Apakah bisa itu? Betul. Saja, terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih. Ini saya agak lupa nih, Pak Rahman itu profesor atau doktor gitu ya. Oh, belum Ya belum berarti profesor. beliau dosen lah, luar biasa ya. Baik, yang pertama sebenarnya bukan domir, bukan kata ganti saya atau Anda gitu ya. Tetapi yang lebih tepat itu adalah posisi dan kemampuan level dari tulisan yang akan kita gunakan itu. Jadi lebih ke konteksnya. Baik itu menggunakan saya, karena ketika menggunakan saya pun gitu ya, karena dia seolah-olah itu disuruh gitu kan ya, disuruh gitu ya. Tapi kalau dia menggunakan misalnya Anda, berarti memposisikan dia itu sebagai penulisnya gitu ya. Jadi kalau saya lebih cenderung menggunakan saya pun, menggunakan dia pun. Jadi ketika saya akan menulis ini, tolong bantu sebagai ini. Tapi bukan hanya sayanya, saya tahu saya menyuruh dianya. Nah, dianya itu sebagai posisinya. Itu yang paling penting. Nah, posisinya itu berkaitan dengan level dari tulisannya.
level dari tulisannya, apakah misalnya sebagai pakar di bidang AI, pakar di bidang manajemen dan lain sebagainya. Itu lebih cenderung, jadi lebih ke konteks dari level yang akan dituliskan dia sebagai apa, karena dia akan tahu dia sebagai mungkin tukang ojol gitu, masyarakat biasa. Nah, itu diajari terus, dan jangan lupa usahakan akun yang ada di AI itu adalah akun yang kita yang satu itu, sehingga nanti AI itu akan belajar sesuai dengan style kita. Nah, nyambung ke pertanyaan ketiga, yaitu humanize. Sebenarnya sih selain AI, ChatGPT, Manus, Perplexity, Typeset dan sebagainya, itu juga ada apa yang di humanize itu juga bisa juga. Tapi tetap saja tadi yang saya maksud dimanusiakan itu adalah memang level dan juga perspektif kita. Ya mungkin kita kan punya ideologi, kita punya akidah, kita punya keyakinan, kita punya style yang perlu mungkin kita masukkan. Jadi jangan sampai itu hasil dari AI semuanya gitu. Apalagi nanti kalau diurutkannya itu kurang tepat di situ. Nah, itu ya. Jadi saya lebih cenderung ya sangat mungkin, dan ke depan prediksi saya juga mengatakan AI itu memang bukan hanya tool. Ya, mungkin tadi agak sedikit yang berbeda di awal. Dia tetap diposisikan sebagai tool, tapi toolsnya itu dia memang sudah bisa menganalisis lebih mendalam. Saya bayangkan selalunya ketika AI itu sudah mampu mengakses untuk kitab-kitab turos dalam bahasa Arab, sekarang sudah sebenarnya itu, ya yang di notebook LM itu kan dia untuk analisis bahasa Arab itu sudah bisa gitu ya. Tapi kalau kitab turos itu semua dibaca, tapi lagi-lagi catatannya jangan lupa ya, AI itu dia punya agama, bukan netral. Faktanya apa? Buktinya adalah coba ajak diskusi, ajak debat gitu. Pasti dia akan berbeda dengan keyakinan kita. Nah, gitu. Jadi jangan hanya disuruh iya, kalau dia disuruh iya iya aja, tapi kalau berbeda dengan saya sering beberapa kali buat itu ternyata ya beda gitu ya. Ya udah, Anda sebagai tool saya saja gitu ya. Ini beda dari sisi apa manhaj atau dari sisi metodenya. Oke ya. Oke, Ini nanti makasih. kita bisa kolaborasi ya. Ke Pak siapa nih? Pak Cupi atau Capi nih? Silakan. Cupi, Pak. Surabaya. Oke, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Yang pertama, nanya, apakah setiap AI ya, kayak ChatGPT, Cloud, Gemini, Perplexity, dan yang lainnya, itu kalau dengan prompt yang sama hasilnya beda gak, Pak, nantinya? Karena saya pernah nyoba beberapa kali seperti yang Bapak bilang, kayak misalnya saya seorang pria berusia sekian tahun dengan gaya Mhm. pemikiran sekian, pekerjaannya sekian, dan saya tidak suka dengan bahasa yang rumit. Saya pingin bahasa yang dengan umur sekian sampai sekian, dengan tingkat pendidikan sekian. Saya coba di tiga, kayaknya beda, Pak. Kayak saya coba di DeepSeek, saya coba di ChatGPT, saya coba di Gemini, itu apa, masing-masing punya style sendiri. Terus yang berikutnya, awal ketika karya ilmiah, saya pernah nyoba di ChatGPT sama di Gemini. Ketika saya minta jurnal, seperti yang Bapak bilang kan, saya minta 5 jurnal dari tahun sekian sampai tahun sekian. Tapi waktu saya cek, kayaknya sayanya yang kesulitan, Pak. Karena ada yang bilang ketika dikasih jurnal, kitanya harus baca juga jurnal itu. Siapa tahu mereka halu seperti itu. Nah, itu gimana, Pak? Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak ini ya Pak siapa ya Pak Cupi atau Pak Cepi atau Pak Capi nih. Cupi, Pak. Cupi, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Cupi, luar biasa, kita bisa nanti diskusi lebih banyak ya. Menarik sebenarnya. Ini kayaknya jawabannya agak sedikit level tinggi. Jadi bukan hanya teks yang ada, tetapi memahami dari struktur ya, dari struktur jawabannya. Itu sebenarnya gitu ya. Jadi ketika tiga prompt kemudian diterapkan ke tiga istilahnya itu AI yang berbeda, ChatGPT, Gemini, atau mungkin juga pakai DeepSeek, atau mungkin juga pakai Bright Text gitu. Beberapa ya memang berbeda karena referensi yang dibacanya itu mungkin tidak secara keseluruhan, walaupun istilahnya itu prompt-nya itu sama. Dan jangan lupa tadi yang saya sebut dengan kesalahan prompt itu adalah prompt itu dia terlalu general, ya, terlalu umum, dia tidak spesifik. Nah, jadi sumber referensinya yang memang tidak tercakup secara keseluruhan, walaupun nanti ada beberapa apa AI itu yang sebenarnya tadi yang saya sebut level tinggi itu sebenarnya intinya itu sama, strukturnya itu sama, dan juga isinya itu sama, hanya apa kerangka
depan belakang itu berbeda. Saya pernah coba juga, ada 5 mahasiswa saya gitu ya, saya suruh buat itu di satu AI gitu ya, di satu AI dengan prompt yang sama, kemudian dicoba di 5 komputer. Hasilnya memang berbeda dari sisi tulisannya, strukturnya, tapi esensinya itu sama gitu ya, esensinya itu sama gitu, jadi dia hanya putar-putar kata saja gitu, walaupun masih tetap masih ke logika. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah tadi terkait betul citation hallucination. Jadi sampai hari ini ChatGPT walaupun ada beberapa peningkatan gitu ya, tapi untuk mengakses dari yang sifatnya itu tulisan artikel gitu ya, apalagi sampai ke Scopus dan sebagainya, itu memang masih menjadi kelemahan, kecuali yang berbayar itu ada peningkatan. Makanya kita lebih banyak menggunakan yang sifatnya lebih akademik, misalnya menggunakan sekarang itu ada yang Quillbot Flow, itu juga sudah cukup bagus. Kemudian juga Perplexity, dia juga cukup bagus. Kemudian juga pakai Braintext, saya sebenarnya nggak lumayan juga ya, tapi saya lebih tetap typeset. Dan juga yang cukup lebih worth it itu adalah yang nanti kita akan praktekkan, yaitu di Manus IM dan juga di Jenny.ai. Tapi saya gunakan yang Manus karena dia referensinya itu dia terlihat, bisa dilihat, bisa di cross check langsung. Analisisnya juga dia lebih mendalam. Tapi karena kita yang gratisan, jadi ya ada memang beberapa keterbatasan. Ya 1 atau 2 paper saja sehari itu. Nah, seperti itu ya. Jadi memang betul. Ya, jadi ChatGPT itu dia lebih banyak untuk narasinya. Jadi kurangan narasi, misalnya, oh kayaknya ini perlu tambahan narasi, minta tuh ChatGPT minta dinarasikan. Referensinya memang beberapa itu masih yang sifatnya itu halu, gitu ya, Pak Cupi ya. Terima kasih ya. Nanti kita bisa diskusi. Silakan Pak Dadang nih, Mangga. Ya, terima kasih. Saya langsung aja. Hmm. Yang pertama adalah tadi Pak Dokter menyampaikan tentang klausul transparansi penggunaan AI. Itu bagaimana yang dimaksud klausul transparansi penggunaan AI? Yang kedua, ketika dosen, mahasiswa menggunakan AI ketika di Turnitin, cek Ya, time is finish. plagiarism. Itu seberapa besar itu ya tingkat plagiarismenya gitu. Kemudian yang terakhir Pak Dokter, saya ingin berbagi pengalaman atau minta pengalaman Pak Dokter yang sudah dilakukan dengan mahasiswanya itu berkaitan dengan pengerjaan tugas ya. Batas-batasnya sampai di mana tadi juga sudah disampaikan tapi saya belum menyimak secara khusus gitu ya. Batas-batas yang diperbolehkan oleh Pak Dokter kepada mahasiswa. Kemudian juga ini pengalaman di saya ketika kalau saya tidak anti AI, malah saya kalau ngebimbing skripsi, tesis, kalau kalimatnya berbelit-belit, udah dah masukin aja tuh ke situ minta di ini. Nah, itu kan jadi Ya bagus betul, tuh setuju kayak gitu sama ya. tuh. Daripada saya nggak ngerti bahasanya gitu, udah begitu. Nah, untuk menyamakan persepsi kepada dosen agar tidak lagi menolak AI, karena AI itu bukan untuk ditolak, Pak, tapi bagaimana Hmm. AI ini bisa membantu kita sebagai asisten pribadi kita. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak Dr. Misno. Terima kasih Pak Dr. Dadang Sahroni nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi ya. Saya agak lupa dikit nih namanya karena banyak nih Pak Dr. Dadang ini ya. Baik, menarik ya. Nah, pertama terkait dengan klausul. Ini memang saya lihat ya, sependek pengetahuan saya itu memang di Indonesia ini belum ada tuh ya, istilahnya itu ada, apalagi di perguruan tinggi yang negeri biasanya ada tuh. Di perguruan tinggi ketika dia melakukan analisis misalnya, dia menyebutkan menggunakan AI, masih jarang sekali gitu ya. Di metode penelitian di bab 3 gitu ya, itu dia sebutkan untuk misalnya to grab datanya itu dari internet, kemudian to analyze-nya itu dari menggunakan AI, itu yang paling belum banyak, padahal itu adalah legal. Ya, sama seperti sekarang misalnya dosen-dosen yang masih kekeh misalnya dengan SPSS versi 29 gitu ya, atau 28 29, itu nanti akan sudah tergantikan dengan Julius AI gitu. Nah, ketika Julius AI itu digunakan to data analysis dalam statistik gitu ya. Nah, itu yang disebutkan klausulnya adalah bahwa analisis data yang digunakan dalam skripsi, tesis, disertasi ini menggunakan aplikasi AI ini.
Nah, cara kerjanya adalah ini. Ya sama lah, sebenarnya kan SPSS itu kan juga aplikasi. Bedanya kita ke AI gitu kan, lebih simpel, lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Nah, yang paling penting tadi adalah tadi yang dimaksud adalah klausul di awal di penulisannya. Dan itu di beberapa negara Western itu sudah digunakan. Bahkan bisa jadi 100% itu dari AI, tapi otaknya itu adalah manusia. Misalnya kita menggunakan SLR, Systematical Literature Review, ataupun juga menggunakan mikro apa untuk metadata, itu kan semuanya dari web gitu ya. Dan dengan menggunakan analisis AI itu juga legal karena dia lagi-lagi sebagai tool. Itu klausul yang pertama. Ya, jadi klausulnya tertulis di skripsi, tesis atau disertasi, cara menganalisis itu menggunakan satu AI tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menarik nih ketika batasan, ya batasan. Ada memang saya nyebutnya itu ada leveling ya, level yang tadi memang belum pernah sama sekali, misalnya baru semester 2 atau semester 3, biasanya udahlah bikin aja dulu. Betul, saya setuju dengan Pak Dadang itu. Saya juga sama ke mahasiswa, udah bikin aja dulu. Karena apa? Levelnya tuh bukan di situ. Levelnya tuh dia ketika sudah membuat ada assessment lain, yaitu apa? Presentation. Ya, bahkan ada discussion, ada ditanya. Itu kan seperti itu gitu ya. Jadi nggak apa-apa level awalnya gitu ya. Level awalnya mungkin saya pernah memang udah bikin aja semua 100%, tapi kemudian nanti ada presentasinya, kemudian ada ditanyanya, diskusinya. Itu kan ada assessment yang memang digunakan. Jadi multi approach lah. Tuh, yang kedua. Yang ketiga adalah kaitannya itu dengan urutan level yang berikutnya ya. Kalau saya lebih cenderung betul bahwa setiap paragraf itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa gitu ya. Jadi kalau saya mungkin agak sedikit terkenal nih kalau umpamanya di kampus itu detail sampai ke EYD-nya, EYD biasalah ya. Di ini kepaduan bahasanya dari paragraf pertama saya paragraf kedua yang paling gampang aja di latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Coba baca dari paragraf satu ke paragraf 2 dia padu atau tidak. Kalau dia dari AI itu dia akan terlihat cara berpikirnya tuh dia bukan manusia, apalagi kalau ditanya dia itu apa mahasiswa misalnya tidak bisa menjelaskan. Nah, kita sebagai sebuah awal, menurut saya tidak ada masalah gitu ya, sebagai langkah awal untuk mempelajari, oh iya begini. Jadi harus dibekali dengan cara bagaimana alurnya. Kalau saya lebih senang menggunakan tadi outline. Jadi outline-nya itu adalah milik kita. Ya, outline itu adalah original dari penulis. Nah, seperti itu ya. Kadang ya, terima kasih banyak. Kita waktunya khawatir agak pendek nanti nih. Saya ingin mempraktekkan untuk istilahnya penggunaan dari AI ini karena ini adalah workshop ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Saya izin ini istilahnya itu dadakan dalam artian ya saya buat seadanya, seadanya dalam artian itu tidak dimodifikasi gitu ya. Oke, saya akan mulai dari awal agar nanti semuanya bisa memahami dari apa materi ini. Oke, ini tadi yang kita masuk ke sesi yang kedua. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi boleh silahkan. Ya, saya akan mulai masuk dari sini. Saya untuk AI itu sebenarnya cukup banyak seperti disebutkan ya. Dari semuanya itu sebenarnya sangat mungkin bisa digunakan. Ya, tapi saya lebih senang menggunakan Manus walaupun dia agak terbatas, tapi analisisnya itu cukup kuat. Nah, sebelum itu mungkin ada ibu dan bapak sekalian yang kita mau case tadi langsung, silakan boleh tulis di kolom komentar judul apa yang mau ditulis. Silakan, ada Bu Wanti, silakan mau bikin makalah apa gitu ya, judulnya apa, topiknya apa, nanti kita bisa kerjakan sama-sama. Mudah-mudahan screen saya sudah terlihat ya. Saya sudah buka ChatGPT juga, kemudian saya juga sudah buka Manus juga yang saya gunakan itu sebenarnya di Manus ini. Kalau ChatGPT itu, kalau saya bisa dua-duanya. Selain itu sebenarnya saya juga buka yang di typeset, tapi saya sudah cukupkan hanya cukup dua saja. Jadi ChatGPT itu untuk meluaskan dari narasinya, sementara untuk Manus itu dia untuk referensi dan kedalaman dari analisisnya. Jadi kalau Manus itu dia berbayar, kemudian juga sedikit kesulitan nanti dari sisi kalau ada terbatasan bagaimana ya saya akhirnya kalau masih pakai gratisan ini saya pakai yang Manus 1.6 Lite gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan
ya. Kemudian ChatGPT itu untuk membuat semacam kerangka dan sebagainya itu sangat mungkin sekali. Oke, Ibu Bapak sekalian, bagi yang ingin uh, bukan dibuatkan ya, ingin dibuatkan contoh gitu ya, contoh. Jadi saya lebih cenderung hari ini saya menggunakan manus.im, manus.im di app, silakan ya. Ini pernah saya ajarkan juga di mahasiswa juga. Salah satu dari kelebihannya cukup banyak dibahas juga, tapi ini kalau menurut saya yang paling bagus untuk pembuatan tulisan. Walaupun sebenarnya juga untuk belajar menguatkan juga di yang sekarang ini notebook LM juga sangat mungkin. Tapi saya lebih senang ini menggunakannya. Oke, ya. Apakah ada yang mau diberikan judulnya? Silahkan, boleh. Kalau tidak ada, saya buat sendiri. Wah, ini Pak Iyas ya. Wah, ini menarik ini. Ini pasti kuantitatif ya. Pengaruh intensitas penggunaan gadget dan dukungan orang tua terhadap karakter religius melalui minat belajar pendidikan agama Islam pada siswa sekolah dasar. Ada variabel ininya ya, perantaranya ya, mediatornya. Menarik nih ya. Nah, ini juga boleh, ini yang kuantitatif, tapi saya juga perlu yang sifatnya itu yang kualitatif juga. Tapi kita boleh coba dulu ya, Pak Iyas ya. Nah, kita buat ini dulu. Nah, ini sebenarnya sangat simpel ya, sangat simpel. Saya coba dibuatnya dulu pakai yang istilahnya itu yang simpel dulu saja, ya, yang simpel dulu. Saya matikan dulu ya. Oke, di sini. Kalau saya lebih memosisikan tadi manus itu sebagai mesin, ya, sebagai mesin, sebagai orang, ya, nggak baca orang itu yang memang posisi itu sebagai mahasiswa. Oke, saya akan buat seperti ini. Saya pakai biasanya itu Anda ya. Anda adalah mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam yang akan mengerjakan ya tesis dengan judul, ya, dengan judulnya tadi saya sudah copy ini ya. Ini siswa sekolah dasar di mana, mungkin saya boleh tambahkan di Bogor ya, di Kabupaten Bogor. Jadi dia agak banyak nih di Kabupaten Bogor. Kemudian buatkan, saya biasanya itu mulai dari buatkan outline-nya dulu. Ya, nanti ini kita bisa bandingkan dengan yang ada di ChatGPT. Buatkan outline ya nah ini yang paling penting nih, dia harus lebih detail. Walaupun sebenarnya kita boleh buatnya itu yang umum dulu, dalam artian itu bab satu ya, bab satu pendahuluan ya, yang isinya lihat sini. Jadi bab satu pendahuluan itu udah hafal ya kalau tesis ataupun itu. Ya, kita kasih titik dua mulai dari latar belakang masalah, ya, lebih ke rumusan masalah, tuh, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, dia panjang tuh. Jadi semakin panjang dan detail prompt, dia akan semakin istilahnya itu bisa dan cukup bagus ya sistematika penulisan. Kemudian bab dua kerangka teori. Nah, kerangka teori kan kita tahu nih, berarti pembahasannya itu tentang mulai dari minat belajar, ya. Ini mulai dari minat belajar, kemudian apa namanya itu karakter religius, gitu ya, religius, ini religius, kemudian ada lagi dukungan orang tua dan penggunaan gadget, ya. Ini berarti dukungan itu mirip dengan ya semacam pola asuh lah ya, walaupun agak beda dikit ya. Dan intensitas, intensitas penggunaan gadget. Nah, terus tambah lagi ya bab 3 biar nggak tanggung lah. Bab 3 metode metode penelitian. Nah, cuma kalau itu memang dia perlu waktu. Kayaknya metode penelitian ini kita ringkaskan saja ya. Oke, saya akan copy ini. Nanti metode penelitian kan dia lebih detail, ya, lebih detail banyak. Oke, kalau di Manus dia akan mikir dulu gitu ya. Jadi dia nggak langsung dapat. Kalau kita bandingkan dengan yang di ChatGPT, kita lihat di sini ya, kita kopikan yang di ChatGPT, dia otomatis dia akan lebih apa ya, lebih cepat berpikirnya. Oh, dia jadi create image nih. Itu salah ini ya, dia bukan create image. Saya buat new baru, kemudian jangan yang create image. Oke.
Oke, ini ya, ini saya bandingkan. Kalau di ini di ChatGPT itu dia otomatis dia akan lebih cepat sekali, walaupun untuk awal itu juga sangat mungkin. Jadi kita kombinasi, jadi tinggal hanya jangan hanya satu saja gitu ya. Oke, ini saya matikan dulu deh kelihatan ya. Nah, dia akan menyusun, lihat, tentu saya akan menyusun outline tesis karena kita outline-nya dulu, jadi kita buatnya itu susunannya dulu. Setelah itu baru kita masukkan satu-satu itu tadi salah satu dari teorinya. Jadi jangan langsung minta keseluruhan gitu, ya. Biasa agak lama gitu ya. Nah, hebatnya ini dia apa di Manus itu dia mencari referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita bisa ngeklik nanti dari hasil referensinya. Nah, ini karena dia masih outline gitu ya, maka dia akan memberikan dia lebih cepat untuk outline-nya. Nah, lihat dia langsung ada outline dan kita bisa langsung nanya lagi secara keseluruhan. Ini outline-nya. Nah, ini yang paling penting nih ya. Jadi ketika bicara tentang judul pengaruh intensitas penggunaan gadget dan dukungan orang tua terhadap karakter religius melalui minat belajar pendidikan agama Islam pada siswa sekolah dasar di Kabupaten Bogor. Ini bab 1 pendahuluan gitu ya. Saya akan bukakan. Ini bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang. Nah, di latar belakang masalah sendiri, nanti kalau yang di S2 Sirajul Falah itu dia latar belakang penelitian ya. Lihat. Jadi kita diberikan outline yang nantinya itu akan kita detailkan. Ini tadi yang saya maksud dengan outline. Dan kita bisa, mestinya kita bisa perbaiki sesuai dengan struktur dari cara berpikir kita. Misalnya, ya kalau kita lihat di sini yang ditawarkan itu adalah fenomena penggunaan gadget di lapangan siswa sekolah dasar dan dampaknya terhadap berbagai aspek perkembangan anak termasuk pendidikan agama. Nah, ini fenomena penggunaan gadget ini di Bogor itu nanti apakah dia ada datanya, ya data tentu saja nanti akan di-grab dari jurnal atau penulisan yang ada di internet tentu saja gitu ya. Kemudian kalau peran orang tua di biasanya lebih istilahnya itu lebih umum ya, lebih kualitatif banyak digunakan. Kemudian urgensi pembentukan karakter religius. Nah, ini gunakan religiusnya nanti kita bisa gunakan lebih spesifik yang dimaksud dengan karakter religius itu adalah karakter keislaman tentu saja gitu ya. Kemudian juga moral dan spiritual, ini jangan lupa juga perlu kita detailkan ya moral dan spiritual Islam. Kemudian ini teori tentang minat belajar siswa sebagai jembatan mencapai karakter religius sampai kepada kesenjangan antara harapan. Nah, di sini yang disebut dengan apa? Gap research ya. Jadi ada istilahnya itu riset gap ya, riset gap. Jadi kesenjangan antara harapan dan realitas terhadap karakter religius dan minat belajar PAI siswa SD di tengah maraknya penggunaan gadget ya. Nah, kemudian nanti baru fokus penelitian di Kabupaten Bogor sebagai konteks lebih spesifik. Nah, ini nanti kita akan bisa mintakan satu-satu untuk pembuatan istilahnya itu detail dari tesis atau skripsinya itu. Rumusan masalah biasanya dia langsung nih ya, walaupun dia cukup banyak, tapi ini di sini kita perlu diperbaiki nih ya. Jadi dia menggunakannya itu sebenarnya paling banyak itu ini ya. Nah, sebenarnya itu dari sini nih, karena dia ada 3 ya. Jadi kan hanya pertama itu apakah ada pengaruh gitu ya. Nah, ini yang pertama-tama biasanya itu dia terlalu digunakan nih. Yang nomor 1, nomor 2, ini yang saya maksud nih. Jadi kita diedit, jangan langsung diambil semuanya. Bagaimana intensitas penggunaan gadget pada siswa dasar ini biasanya kalau di tesis nggak perlu dituliskan di sini. Dukungan orang juga tidak perlu gitu ya. Kemudian langsung ke ini, langsung nomor 5. Jadi nomor 1 sampai 4 ini tidak digunakan ya. Jadi dia langsung ke nomor 5. Apakah intensitas penggunaan gadget berpengaruh terhadap minat belajar? Apakah dukungan orang berpengaruh? Apakah intensitas penggunaan berpengaruh terhadap religius? Terus gitu, sampai ke yang ke-10. Karena dia ada tadi interveningnya ya, ada variabel intervening atau variabel mediatornya. Itu di kuantitatif. Tujuannya mendeskripsikan, menganalisis. Nah, itulah. Jadi nggak mesti diambil semuanya, tidak gitu ya. Kemudian di bab keduanya, ini sistematika itu pasti hampir semuanya sama, nih udah bener langsung copy aja. Nah, ini
yang kita jelaskan ini kerangka itu minat belajar itu apa? Itu kan variabel minat belajar, kalau variabel yang Y-nya kan ya, karakter religius itu seperti apa, pola asuh. Jadi kita buatkan itu outline-nya dulu satu-satu, itu akan lebih eh, deep ya, lebih mendalam daripada keseluruhan. Ini juga sama nih. Tadi metode penelitian itu kan nggak saya sebutkan ya, nggak saya sebutkan artinya hanya metode penelitian, tapi dia kebetulan diarahkan juga untuk oke, kalau kita bahas tentang metode penelitian itu berarti mulai dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel. Wah, dia udah ada karena dia tahu ini pasti kuantitatif gitu kan ya. Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, kemudian dari mulai statistik deskriptif ya sampai pet analisisnya. Nah, di sini mungkin yang perlu ditambah adalah kalau di bab 3 itu di kuantitatif itu harus sudah ada uji validitas dengan uji reliabilitas terhadap angket ya, terhadap kuesioner yang sudah dihasilkan dari indikator serta variabel yang sudah ditetapkan. Nah, ya, itu untuk yang istilahnya itu kuantitatif tuh. Tinggal kita copy satu-satu gitu ya. Kita copy satu-satu. Nah, satu ini sebenarnya dia bisa terus tuh kembangkan ini. Hebatnya itu tadi kalau orang memang nggak mau mikir gitu ya, kita klik di sini aja nih. Ya, kembangkan terus itu benar menjadi draft lengkap. Kita klik aja. Ya, dia langsung mikir lagi tuh. Kita bandingkan dengan yang tesis atau yang di ChatGPT ya. ChatGPT dia hasilnya itu seperti apa? Nih, agak-agak hampir sama gitu ya, agak-agak hampir sama, tapi sebenarnya itu berbeda. Lihat di siapa di ChatGPT itu dia disebutkan tentang kondisi ideal, kondisi faktual, riset gap, kemudian juga urgensi penelitian. Nanti dia kelemahannya nanti itu adalah di referensinya. Jadi kalau kita minta referensi, ini kerangka permasalahannya, identifikasi masalahnya, dia juga masih sifatnya itu dia karena ini ya, dia karena istilahnya itu outline gitu. Jadi belum istilahnya itu fokus kepada oh rumusan masalahnya ini gitu. Kita lihat rumusannya. Dia ada 7, bagaimana pengaruh, dia lebih spesifik dia. Bagaimana pengaruh intensitas penggunaan, bagaimana pengaruh dukungannya, sebenarnya bisa lah digunakan, tapi ya tadi manusianya harus berperan di situ, gitu ya. Tujuan penting menganalisis. Jadi nggak ada pakai mendeskripsikan. Jadi sebenarnya lebih detail yang tadi di manus sebenarnya itu. Ini manfaat, kemudian ini manfaat praktisnya. Oh, ini bisa ini kan tadi saya sebutnya ini outline ya. Jadi belum keseluruhan ini sistematika juga outline. Nah, bab keduanya ini minat belajar, karakter religius, kemudian dukungan orang tua, kemudian intensitas penggunaan gadget, penelitian yang relevan, ada kerangka berpikir. Tadi saya nggak menyebutkan padahal ya di bab itu ya. Penelitian relevan itu saya nggak sebutkan, tapi di sini dia langsung nawarkan. Emang udah paham sih ya, udah tahu ya. Yang namanya penulisan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi ya pasti ada literatur review, ada kerangka berpikir. Nah, yang paling sering orang itu adalah kerangka berpikir ya, theoretical framework dengan thinking framework ya, theoretical dengan istilahnya itu kerangka berpikir dengan kerangka teoretikal dengan kerangka teori dengan kerangka berpikir gitu, agak berbeda tuh ya. Nah, ini karena ada kuantitatif, dia ada hipotesisnya, nanti berbeda dengan yang kualitatif. Metode penelitian mulai dari pendekatan penelitian, tempat dan waktu, populasi, iya gitu ya. Ya, kita ini yang kuantitatif, kita mau ganti ke yang gantian yang kualitatif. Ada nggak nih, yang di bawah itu ada strategi pemberdayaan itu berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Oke, terima kasih. Kita ke Bu ini ya, Wanti Handayani. Kita gantian ya, tadi hasilnya seperti itu. Jadi kalau untuk buat strategi pemberdayaan, nah ini penting kalau kita bicara strategi pemberdayaan, berarti sebenarnya dia otomatis adalah berdasarkan tempatnya adalah apa disebut dengan field research gitu ya. Jadi sebenarnya dia tidak bisa 100% dari AI. Gitu ya. Kenapa? Karena juga namanya strategi, apalagi ini harus disebutkan nih panti yatim di mana kalau dia mengandalkan AI, nah ini bedanya nih Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau umpamanya AI itu kan dia nge-grab data, mengambil data dari apa yang ada di mana? Di internet gitu ya. Sementara yang ada di masyarakat kalau tidak di-upload itu dia nggak bakalan bisa. Sehingga kalau kita judulnya adalah strategi pemberdayaan panti yatim produktif dalam perspektif ekonomi syariah,
dari perspektif ekonomi syariah itu bisa itu datanya itu sangat banyak sekali. Tapi kalau strategi pemberdayaannya, kalau istilahnya itu kita ngambil hanya dari AI, itu pasti dijamin halu gitu ya. Itu dijamin halusinasi. Kenapa? Karena ya anti yatim yang mana, terus strateginya seperti apa? Kecuali kalau kita pakai hanya menggunakan strategi. Kalau kita paksakan pun misalnya nih ya, saya tulis saja pakai Anda lah ya. Anda adalah mahasiswa program magister ekonomi syariah. Saat ini Anda akan membuat artikel jurnal ilmiah aja ya, walaupun nanti adalah ini sebenarnya penelitian dengan makalah gitu ya, tapi nggak apa-apa. Dengan judul strategi pemberdayaan materi yatim produktif dalam perspektif ekonomi syariah. Nah, kalau buat artikel ini yang paling penting dengan sistematika sebenarnya cukup panjang ya dengan sistematika ya sistematika mulai dari yang paling abstrak nggak usah ya abstrak nggak kita bicarakan langsung ke pendahuluan ya kemudian yang kedua itu adalah metode penelitian ya kemudian ke mulai dari ekonomi syariah dulu ya ekonomi syariah kemudian ke pemberdayaan panti yatim gitu ya produktif boleh lah ini kan katanya sebenarnya terlalu biasa ya terlalu biasa produktif ya kayak ini kan dia baru sampai ke sistematikanya berikutnya adalah mestinya itu dari sisi sumber ya gunakan referensi dari jurnal ya Sinta eh, 2, 3, 4. Karena ini S2 berarti 2, 3, dan 4 saja. Ya, dari tahun 2000 berapa nih? 2020 ya. 2020 sampai 2026. Nah, sebenarnya pakai yang ini saja, ini sudah ini. Nanti harusnya lebih detail lagi ya. Kita akan lihat. Nah, ini di ChatGPT, kemudian kita pindah ke Manus. Tadi Manus kita buatkan, berarti dia tinggal beberapa kali lagi. Lihat, Manus itu hebatnya itu dia langsung nih. Di bawahnya kelihatan ya, kembangkan kerangka bab 2, kembangkan kerangka teori. Ini yang disebut, ya bikin tesis itu sehari selesai gitu ya. Sehari selesai untuk draft utamanya. Ini outline tesisnya tadi, ya. Nah, yang ini yang hasil nih, lihat nih kurang apa gitu ya istilahnya itu kurangnya apa bisa dijawab kurangnya adalah sentuhan dari manusia misalnya nih nah ini kan tadi yang bab 1 pendahuluannya latar belakang masalah tuh sampai datanya dan hebat dari manusia itu ini kita klik ini nomor 3 ini BPS nih komitmen pemerintah melindungi anak di ruang digital ini online media Indonesia Go ID ini yang 4 ini kita klik yang ini aja jurnal pai.com. Nah, ini walaupun ini perlu dilihat nih benar apa enggak nih, kayaknya agak kurang nih. Yang 2 itu ada repositori YN Pari. Oke, saya klik ini. Ini hebatnya dari Manus Ayem ya. Jadi kita klik di sini nih ya, pelan-pelan mungkin ya, perlu pelan-pelan ya. Nah, ini kita klik di sini, kemudian dia akan diarahkan ke referensinya ini ya, Alda ini. Ya, ini berarti yang S1 ya, karena deskripsi penggunaan gadget nih. Ini ada Irma juga, pengaruh penggunaan gadget. Tadi yang pakai yang ini ya, yang nomor 1 nih, Irma. Irma, kita klik. Nah, ini hebatnya Manus. Jadi ini repositorinya IAIN Win ya, Win Raden Intan. Ya, nah nanti tinggal dilihat tuh dia sebenarnya ada apa enggak nih. Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti cari yang lain. Tapi sebenarnya dia baca itu sudah ada mestinya itu ada. Kalau nggak ada berarti ya tadi halu gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Mestinya kalau seingat saya sih, bukan seingat saya, sependek pengetahuan saya ini ada tuh. Nah, ini kan sama nih. Nah, tapi ini kan rekomendasinya tadi kita nggak sebutkan deskripsi. Masa tesis tadi Pak Yas ngutipnya dari skripsi sih gitu kan ya. Untuk baca-baca ya boleh gitu kan ya, tapi bukan untuk jadi referensi. Ini cukup, jadi di intinya itu bisa dipertanggungjawabkan untuk isinya ya. Nah, kita bandingkan nanti dengan yang ada di mana di ChatGPT gitu ya. Kita bandingkan ini sebenarnya kuatan yang mana nih gitu ya. Oke, kita tadi sambil nunggu ini yang keduanya.
yang di Manus, Anda adalah mahasiswa program ekonomi syariah, kemudian perspektif tadi yang saya sebut dari judulnya, sekali lagi tadi pemahaman dari penulis itu harus paham, oh ini dia nggak bisa 100% dari internet, dari AI. AI itu nanti digunakan untuk analisis dari perspektif ekonomi syariahnya dan juga untuk istilahnya itu naratif gitu ya, naratif dari penyajian artikelnya. Oke, lihat. Ini yang tadi sebutkan karena kita menyusunnya dia satu-satu. Nah, kemudian dia sebutkan saya mencapai ini dia sebutkan satu-satu pendahuluan dan seterusnya. Nah, kita tinggal minta itu aja. Nah, kita ya langsung buatkan susun. Kalau itu kan kalau saya kan biasa kayak gitu ini masih nyusun ini, lihat masih nyusun karena dia banyak tuh. Dia urutannya itu karena tadi saya sebutkan pendahuluan, metode penelitian, kajian teori ekonomi syariah, pemberdayaan panti yatim produktif, kemudian citasi menggunakan APA 7 edition menggunakan Mendeley juga daftar pustaka hanya dari jurnal, gaya penulisan ilmiah magister. Nah, ini kalau yang ini ada Ibu Prof ya, di sini gaya artikel ilmiah profesor gitu, atau guru besar gitu. Dia akan menyesuaikan. Jadi nanti ChatGPT dengan manusnya itu manusnya Prof gitu ya, bukan manusnya yang mungkin anak-anak S1 gitu ya. Ini sambil nunggu kita lihat yang ini. Nah, dia manus itu dia suka thinking gitu ya, suka mikir karena mikirnya dia memang ngambil dari beberapa data. Ini referensinya kelihatan nih dia cari jurnal yang hanya Sinta 2, 3, dan 4. Ya, kalau mau itu ya tergantung kampusnya sih ya. Tapi karena level S2 ya minimal 2, 3, 4. Ya, kalau 5, 6 itu ya S1 lah gitu ya. Walaupun sebenarnya sih ya bisa aja karena beberapa guru besar, dokter juga menulis di Sinta, bahkan ada yang non Sinta ya, Sinta 6 atau 5. Tapi ini sebagai dasar sih sebenarnya itu. Sebagai dasar nanti tinggal pilihannya saja. Kayak dia sedang nyusun, ini hebatnya. Jadi dia kerja gitu ya. Jadi nanti yang sampai manusianya diperbudak gitu ya. Jadi diperbudak teknologi, tapi teknologinya dijadikan sebagai tool, sebagai alat untuk bisa memudahkan kita untuk berpikir. Jadi kalau ada mahasiswa yang nanya, ini Pak gimana cara nyari referensi, gimana cara cari jurnal, aduh ya ampun gitu ya. Itu kayaknya perlu banyak belajar lagi memang. Tapi ya nggak apa-apa dan juga mahasiswa gitu. Jadi memang harus bertanya gitu ya. Oke, ini ada tadi sambil berjalan ini ada penundaan pembagian waris ditinjau disambung ya, jangan lupa ya, dia yang menunjukkan tempat dan waktu dari hukum Islam. BW ada di Jawa Desa Banjar, Rejo, Kebumen, Jawa Tengah. Nah, dari penundaan pembagian waris hukum Islam itu referensinya sangat banyak sekali, hukum perdata juga sangat banyak sekali. Ada Jawa di Desa Banjar, Rejo, Kebumen. Saya rasa ini beberapa juga sudah dituliskan juga. Dia bisa jadi referensi dan mudah sekali. Aduh, kayaknya kita bisa ini ya, mudah sekali nih ya, mudah sekali untuk Pak Slamet Mulyono. Mudahnya bagaimana? Ya kita tinggal praktekkan aja. Ya karena kebetulan gitu ya. Saya di S1-nya itu juga di hukum Islam juga, S2-nya juga HKI juga. Jadi ilmu faraid waris itu di hukum Islamnya ataupun BW-nya tahu lah, termasuk juga di kebetulan saya juga dekat-dekat Kebumen, saya kan dari Cilacap juga gitu ya. Jadi tahu lah model penundaan. Tapi ini mudah. Tadi caranya sama ya Pak Dr. Slamet Mulyono ya, Mujiono ya. Nah, sama. Jadi pertama kita mintakan outline-nya. Setelah jadi outline nanti baru kita kembangkan mulai satu-satu. Kalau saya lebih senang detail tadi memang dari pendahuluan. Jadi pendahuluan itu dibuat dan istilahnya itu bisa menggunakan beberapa. Ini juga bagus. Sebenarnya saya tadi mau buka satu lagi yang apa yang Jenny.ai ataupun juga typeset saya biasanya sih ya. Cuman terkadang typeset ini dia suka di typeset.io ya. Itu juga untuk referensi juga cukup bagus gitu ya. Bisa digunakan selain juga Perplexity. Ya, itu bisa dikembangkan juga. Cuma nanti saya khawatir malah jadi ini ya guys. Satu lagi di Perplexity. Nah, ini saya gunakan juga untuk di Perplexity-nya nih. Nah, ini juga sangat bagus digunakan ya, sangat mungkin. Oke, kita lihat di sini. Jadi kadang kalau bukanya terlalu banyak nanti agak-agak hang gitu. Oke, ini untuk yang tadi strategi dari istilahnya itu apa panti ya, dari perspektifnya hukum Islam.
Nah, dia sudah disebutkan di sini. Jadi dia bukan ini sendiri karena memang data itu kan semuanya sudah ada di internet ya, jurnal terutama yang bisa diakses. Nah, ini kita belum minta yang di Sinta 1 atau Scopus yang open source itu juga bisa digunakan. Ya, kemudian yang ini kayaknya khawatir kebanyakan mikir komputernya gitu ya. Jadi bisa satu-satu dulu. Ini yang typeset ini saya hilangkan lah ya. Nanti khawatir kelamaan kan. Di Perplexity ini juga dari sisi referensi cukup bagus dan menurut saya sangat membantu sekali ketika kita ada punya ingin tahu kutipan ini ada di mana sih sebenarnya di perplexity.ai ya, AI ya itu sangat membantu juga. Oke. Kemudian ini masih menganalisis, ini ya tergantung kepada jaringan dengan kecepatannya. Oke. Nah, dia sudah mengambil riset referensinya, jurnalnya, ya. Jadi dia semakin banyak yang didetailkan, dia akan semakin apa tahu gitu. Oh iya, karena ini kelebihan dari AI memang ya. Nah, di Perplexity juga sama ya. Kalau dia lebih ke mencari sumber yang sifatnya itu PDF ataupun buku dan juga bisa dikembangkan ya. Kita sama dengan di Manus ini ya. Ini ada jadi kalau umpamanya kita punya e-book ya, tinggal masukkan ke e-library ini, kemudian nanti bisa diambil dari situ. Isinya apa sih yang di situ? Yang bagiannya itu apa saja sih sebenarnya? Nah, itu ya di library ini nih. Oke, ini sudah editing file referensi, sudah jadi nih. Ya, kita tinggal buka. Ya, kita lihat nih. Hanya dia langsung jadi nih. I'm drafting to introduction section article. Bentar. Dia lagi editing. Kemudian di Perplexity tampilannya, ini mohon maaf agak sedikit lama kalau Perplexity dengan typeset ya yang C ini juga agak lama gitu ya. Kita saya ini kan aja lah ya, saya hapuskan aja ya. Oke, menurut sebagian metode penelitian ini kayaknya langsung langsung jadi nih kayaknya nih. Minta sopan banget lagi ininya ya. Nah, dia kelebihan dari ini suka kayak gini nih dia. Jadi dia beberapa kali tulisan itu oh kreditnya habis ya udahlah gampang kita ganti dengan ini aja lah. Kita ganti dengan apa? Dengan akun baru gitu ya. Oke, ini hasilnya ya. Walaupun tadi kreditnya sudah habis, jadi strategi pemberdayaan panti yatim produktif dalam perspektif ekonomi syariah. Ini pendahuluannya, kita lihat panti asuhan. Nah, ini referensi-referensi ini nih yang kelebihannya itu, ya. Dia bisa dipertanggungjawabkan referensinya, tinggal kita sesuaikan dengan istilahnya itu dari ini kita apa mau pakai API style atau pakai yang apa gitu untuk format ininya, format referensinya. Nah, ini pendahuluannya jadi apa ya? Jadi langsung jadi gitu ya. Ini metode penelitiannya, walaupun tadi saya nyebutnya itu harus lebih detail, terutama dari sisi misalnya ini di metode penelitian, sekarang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, library research atau tinjauan sistematik literatur. Nah, ini yang lagi tren sekarang, systematic literature review atau SLR. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian dan seterusnya lah gitu ya. Nah, ini ada batasan-batasannya nih. Gitu ya. Jadi nyarinya di mana ini ada proses untuk apa identifikasinya. Nah, ini nanti ada sentuhan manusianya di sini enggak 100% ya. Ini tentang identifikasi kata kuncinya ekonomi syariah, larangan riba. Ini kan prinsip ya sektor dan kewirausahaan. Nih, dalam konteks pemberdayaan instrumen filantropis usaha wakaf produktif, memiliki potensi besar, wakaf produktif, kemudian ada beberapa studi yang dilakukan, nah, itu bisa jadi referensi. Nah, sampai di sini ya, kita masih banyak sekali bisa kembangkan. Ini credit have been used up gitu ya. Tapi sebenarnya tadi 3 itu sudah sangat mungkin untuk jadi untuk referensinya. Kalau saya ya ganti ini lagi, ganti apa? Ganti istilahnya itu apa? Ganti akun lagi tuh biasanya gitu ya. Ganti akun lagi. Tapi untuk referensi cukup bagus. Jadi bikin nanti insya Allah peserta yang berkontribusi kita saya akan kirimkan tadi sertifikat dengan promnya juga. Kalau nggak paham kita bisa kolaborasi, konsultasi gratis lah. Kalau di dunia tulis menulis saya insya Allah semangat sekali untuk nulis ya. Sekarang juga alhamdulillah di semester ini untuk jurnal Sinta 2
sudah ada dua, kemudian yang proses ada dua lagi, yang Scopus ada satu, buku kemarin baru terbit juga dua, target ya, ya kemarin saya pernah cerita di awal ya, targetnya itu ya minimal itu 5 kali dari umur saya lah gitu ya, 5 kali 60 anggap saja, berarti 300. Nah, kayaknya di ini saya sudah lebih dari 300 nih ya, di YouTube, di kutub buku saya nih. Saya tunjukkan biar semuanya semangat, termasuk juga artikel jurnal. Ya, walaupun belum sampai ke kayak Prof. Prihantini nih ya, tapi di sini di mana ya, di saya mau tunjukkan di Alhamdulillah ya, jadi bahasa ini ada Alhamdulillah dengan Astagfirullah gitu ya. Di Alhamdulillah itu di kutub buku, dari kutub bahasa Arab, buku bahasa Inggris dengan buku ya bahasa Indonesia ya. Ini buku pertama saya, Islam apa adanya di PB Press, terus gitu ya. Ini judul bukunya. Terus gitu kita target berarti 5 kali usia saya berarti ya, 5 kali 60 berarti 300 ya. Kita lihat udah sampai berapa nih bukunya nih. Ini Pak Dokter Kadia juga nih sangat menginspirasi. Ada kayaknya ada tadi ada Pak Dokter Sutarto juga nih yang semangat terus ya. Bukan namanya ya sudah 374. Berarti targetkan jadi 500. Berarti ini terakhir buku saya Hukum Ekonomi Islam. Ini book chapter. Saya juga main di book chapter ya. Jadi teman-teman nanti yang mau kolaborasi di book chapter sangat terbuka sekali ini di Pustaka Queen Pustaka 2026. Syarah Usul Fikih PAI di Masyarakat ini dengan teman-teman yang mahasiswa S2. Ini pengantar hukum Islam sudah terbit juga kemarin, ayat hadis muamalah. Nah, ini yang guru PAI dan madrasah, kisah penuh makna guru ini yang terbit tahun kemarin ya, sama-sama itu ya, ada Human Resource Development dan seterusnya. Jadi angkanya di 374. Nah, gitu ya, itu target saya. Mudah-mudahan kita bisalah semangat, keep writing, tetap menulis, dan we can discuss about our topic this night. Terima kasih untuk semuanya dan masih terlalu jauh sih ya. Kita perlu banyak perbaiki. Kita bisa diskusi lah lebih kurang dalam 15 sampai 30 menit ke depan. Tadi ada yang belum kejawab itu ada siapa ini ya? Pendidikan karakter melalui oh iya tadi kamu ya. Itu apa pertanyaan siapa? Oh, ada yang nanya ya langsung ya. Tadi membahasakan diri kita dengan bahasa kamu ya saat menggunakan AI. Kayaknya enggak ya. Saya nggak pernah menggunakan kata kamu kayaknya deh. Anda sih biasanya lebih sopan gitu ya. Nggak pakai kamu biasanya ya. Ini ada Pak Tarma Hidayat, pendidikan karakter melalui pembelajaran regulasi diri perspektif Al-Quran. Ini juga karena regulasi dirinya itu apakah hanya secara teoritis atau secara praksis di satu lembaga. Nah, itu yang paling penting tuh, gitu ya. Kalau hanya secara teoritis ya memang bisa pakai AI gitu. Tapi kalau mamanya pakainya istilahnya tuh yang praksis ya nggak bisa, harus turun ke lapangan gitu ya. Kemudian tadi kualitatif mix method jadinya kualitatif atau mix method jadinya ya kalau untuk makalah S1 S2 pakai salah satu aja lah. Gitu ya kalau itu ya kualitatif otomatis ya. Kalau dari strategi ya pasti kualitatif. Kalau mix method nanti agak tinggi lah ya, agak perlu waktu gitu ya. Oke, Pak Slamet masukkan oh di ini ya ya gampang sih tinggal di Manus itu tinggal masuk login pakai ini login pakai Google langsung jadi sih sebenarnya sama aja nggak kalau masuknya itu nggak susah gitu. Pak Slamet boleh dicoba atau tadi kan kita mau ngetes yang bawa laptop boleh share screen juga nih gantian nih. Gitu ya. Pak Slamet sudah bisa belum kira-kira? Belum bisa Pak Wisnu. Belum bisa ya. Jadi Iya. sebenarnya dia cukup login. Login itu kemudian Ya. pakai akun Google kita. Ya, Mm-mm. kalau boleh saya coba dulu. Coba ya, saya tes ya. Saya tutup lagi Coba. yang akun. Oke, tapi iya berarti saya keluar dulu nih ya. Saya keluar dari apa tadi yang manusnya itu. Nanti banyak dipelajari. Nah, dipelajari. Sekarang manus itu bisa bikin PowerPoint juga itu. Oke, kayak gini ya, Pak. Selamat ya Ya. di manus.im. Kemudian saya akan Ya. keluar dari akun Yang saya. dari Google Pak Dokter. Nah, iya. Iya, betul. Kalau dari Google, ya kita ini Google-nya dulu. Ini kan pakai Google ya. Langsung diketik manus aja sih, dia otomatis biasanya itu. Ini ya, yang disebut sini ya. Nah, di sini kan.
Oke, ini berarti kita ketik manus titik Hmm. ayem ya. Ya, jadi sebenarnya kalau langsung di sini lebih lebih gampang gitunya ya. Jadi kalau ini ya pakai klik ini Google-nya, kemudian ketik di sini manus titik im, nah, gitu ya. Hmm. Apalagi Google itu kan sekarang dengan AI mode-nya itu sangat ini sekali. Tuh. Terus langsung sini manus hands on AI ya. Jadi di manus IM, terus langsung klik. Nah, ini dia masuk sini. Yang ini saya masukkan aja. Oke, dia langsung masuk ke manus ayam. Ini ada gambaran ini gitu jempol gitu ya. Artinya keren lah gitu kali ya. Atau cuan Hmm. gitu ya. Atau money gitu Hmm. kali ya. Cuan gitu Hmm. ya. Nah, langsung dari sini langsung masuk. Nanti saya keluar dulu. Kemudian masuk login pakai Google. Bisa nggak apa sama? Boleh dicoba nih ya. Nah, saya akan keluar dulu. Ini kan punya saya juga ini yang keberapa ini? Ini dari Misnoma yang 2007, 2027 juga nih. Saya send out. Ya, saya send out. Karena memang saya tadi, saya yang menggunakannya itu, saya punya akun Google itu lebih dari 20 kayaknya itu. Jadi dari Misnomai dari 2025 Hmm. sampai 2045 kali ya. Nah, di sini Pak Samad yang di bagian atas ini nih. Ya, ini keganggu ini. Yang di bagian sign up aja. Kalau saya langsung sign in, karena dia udah ada gitu ya. Kalau mau ya di sign up. Ya, kalau di sign in, saya biasa di sini dia otomatis di akun utama saya yang dari Miss No May. Saya pakai ini nih, continue with Google ya. Klik di sini. Nanti Hmm. di akun YouTube saya sebenarnya yang Manus ini sudah ada juga gitu ya. Jadi sebenarnya saya sekarang lebih banyak ke diskusi aja sebenarnya ya. Banyak mungkin bisa sharing juga pengalaman atau yang belum paham boleh ditanyakan. Nah, ini kan ya ada 26, 27 ini sama nih. Ini juga sama. Saya pilih yang ini aja nih ya. Jadi tadi kalau mau itu pakai yang Google aja. Ini akun ini saya. Jadi yang akun saya tadi kan pakai 2027 tuh. Yang ini masih kosong nih. Jadi sehari itu ya satu ini bisa satu artikel karena dia lebih mendalam, terus nanti kita tambahkan. Ya namanya juga masih gratisan gitu kan ya, nanti gratisan. Oke, terima kasih Pak Selamat ya. Nanti Ya, boleh sama-sama. nanya juga pakai video call juga boleh lah nanti ya. Hmm. Mm-mm. Oke, terima kasih. Kemudian oh ya Pak Dewa Cupi, tapi katanya beda akun bisa beda bahasanya. Ya betul beda, tapi kan kita tadi sudah copy dari awal itu dari eh, draft awalnya itu sudah ada, jadi tidak tidak terlalu bermasalah. Jadi kan kita nggak dari awal, misalnya gini, maksud saya begini. Jadi saya mau buat tesis nih, gitu kan ya. Pertama perintah pertama itu kan buat outline-nya bab 1 sampai bab 5. Kemudian saya akan mulai di akun pertama itu adalah di bab 1 pendahuluan. Ya, selesai. Ya, kemudian biasanya langsung ke bab 1 itu selesai tuh satu akun itu. Baru bab 2 kerangka teori. Nah, kerangka teori nanti dimasukkan tuh ke yang akun yang kedua. Nah, seperti itu. Ya. Dan hebatnya tadi jangan lupa referensinya itu kelebihannya di situ. Jadi kalau orang yang malas itu ya memang oh udah langsung jadi nih artikelnya, apalagi tadi jangan lupa pakai format APA style dengan referensi misalnya nama akhir, kemudian tahun dan pitch atau halamannya. Kita ikut apa untuk formatnya seperti itu ya. Oke, kemudian siapa nih? Kalau Bu Wanti tadi pakai AI ya, AI-nya itu sebagai alat saja, sebagai alat maksudnya itu untuk menganalisis perspektif hukumnya, kemudian strateginya itu kita ambil sebagai wawancara. Ya, tetap turun mau di mana nih, kecuali tidak menggunakan tempat untuk risetnya. Hanya ya udahlah saya hanya bicara tentang strategi pemberdayaan panti yatim saja gitu ya. Ya kalau agak sedikit nekat sih tadi mungkin level agak rendah itu ya banyak penelitian-penelitian misalnya itu saya pernah bantu teman itu di manajemen SDM di pondok pesantren yang siapa tuh yang di jalan dekat-dekat mana tuh dekat jalan baru ke sana dikit itu. Nah, itu satu juga. Kemudian juga di panti asuhan juga cukup banyak juga tuh apa risetnya. Itu juga bisa bisa membantu juga gitu ya. Tapi saran saya ya ada turun ke lapangannya karena memang ditentukan itu. Oke, ada Bu Farid, strategi pengembangan bisnis syariah berbasis inovasi dan kearifan lokal pada UMKM. Apakah ini bisa kualitatif? Iya, kalau strategi itu hampir semuanya rata-rata itu ya kualitatif karena kan kita ingin mengetahui strategi.
gitu ya. Strategi pengembangannya seperti apa. Nah, ini Ibu belum disebutkan UMKM-nya tuh di mana. Mudah, ini mudah sekali gitu ya. Nah, jadi bagaimana strategi pengembangan bisnis syariah berbasis inovasi dan kearifan lokal pada UMKM di mana gitu ya. Nah, tadi juga untuk para dosen biasanya salah satu yang memang menjadikan tugas atau challenge bagi mahasiswa itu bukan hanya dari AI itu ya memang harus turun gitu ya, harus ada field research-nya, ada wawancaranya, ada observasinya, ada studinya itu juga harus ada juga gitu. Jadi jangan hanya kalau yang dari internet itu biasanya yang walaupun nggak semuanya ya kualitatif ya, kuantitatif juga bisa, cuman tadi biasanya banyak juga ya, bahkan sekarang itu untuk menggrab data ChatGPT itu disuruh bohong juga gampang gitu ya. Misalnya buatkan data dari hasil instrumen dengan ini, dia langsung nyebutkan tuh. Tapi kan ya tadi halu jadinya, sayang kan ya, bukan sayang ya, sangat tidak kredibel lah gitu ya. Saya pernah buat gitu iseng gitu ya, buat untuk data gitu, ternyata dia bisa bikin datanya, analisis tadi untuk ke statistiknya sampai ke regresi semuanya bisa gitu ya. Jadi untuk Ibu Farida tadi memang dia ditentukan dulu tempatnya, UMKM-nya di mana, ya ya dia lebih memang ke kualitatif. Jadi apa sih yang dilakukan oleh, strategi apa yang digunakan oleh para pelaku UMKM itu, ya terutama nanti dari sisi inovasi dan kearifan lokalnya. Misalnya nih, kalau tahu Sumedang itu bungkusnya itu nggak mau pakai kardus, pakainya bongsang, ya, pakai awi gitu kan. Ya itu kan kearifan lokal tuh gitu ya. Inovasinya apa? Ya mungkin banyak, mungkin rasa tahunya bukan rasa tahu aja, ada tahu susu, tahu keju gitu ya. Lama-lama ada tahu apa lagi itu kan ya, mozzarella atau apalah gitu ya. Nah, tapi kan ini berdasarkan ini dia hanya kualitatif dan ya apa istilahnya itu deskriptif saja, walaupun bukan kualitatif deskriptif ya, artinya dia pendekatannya kualitatif, jenisnya ini kalau yang mau dicari apa? Kalau gampang ya naratif aja, naratif studies aja. Jadi studi menarasikan dari strategi yang digunakan oleh UMKM dalam mengembangkan bisnis syariah dari sisi inovasinya dan juga kearifan lokal apa yang digunakan. Misalnya pakai nama gitu ya, upami ka Garut mah aya Burayut gitu ya. Itu kan sangat lokal gitu ya, urayut gitu kan ya, sangat lokal gitu kan ya. Nah itu, jadi kita bisa diskusi, tenang aja ya Bro sekalian yang berkontribusi, kita bisa diskusi, saya senang kok. Kalau kita mau buat nambah lagi waktu untuk kita bisa diskusi tentang ini atau kolaborasi bareng juga sangat membuka diri sekali gitu ya. Kemudian dari untuk tugas saya biasa pakai 3i Chat, GPT, Manus, dan Cloud. Ya, Cloud juga sekarang juga bagus. Kemudian Notebook LM itu juga untuk belajar itu sangat bagus sekali gitu ya. Bahkan dia analisisnya bisa lebih mendalam. Jadi teman belajar gitu ya, teman belajar. Tapi untuk jadi masing-masing itu punya kelebihan. Ya, ChatGPT dengan naratifnya, Manus itu dengan analisis dan referensinya, Perplexity juga, Cloud itu juga dengan cara berpikir sama juga dengan notebook LM. Nah, kemudian juga brain text juga banyak lah gitu ya. Silahkan dipakai. Yang penting ada sentuhan dari manusianya. Oke ya. Tadi ada tidak ada contoh langsung pakai 2 atau 3 akun. Oh iyalah, kalau 2 3 akun kayaknya sih ya sama aja sih. Nanti kita boleh coba lagi ya Pak Cupi ya di akunnya. Kemudian ada Bu Denti pada tuh istilah untuk pencarian artikel kata dokter, kelemahannya di daftar pustakanya, bagaimana cara validasinya? Tadi yang saya maksud dengan kelemahannya itu adalah memang yang di ChatGPT. Validasinya ya sebenarnya mudah, diklik aja ketika di ChatGPT itu mintakan link dari file tersebut apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti ya itu halu gitu ya. Tapi sebagian besar kalau yang di Manus itu dia Manus, Perplexity, Typeset termasuk juga di notebook LM itu dia semuanya asli gitu ya, valid lah, bisa dipertanggungjawabkan. Validasinya adalah ya memang PDF-nya atau filenya itu ada, kemudian bagian yang dikutip itu pun ada. Itulah fungsi dari manusia. Itu Bu Denti ya.
Jadi nanti kita lihat nih bagaimana sebenarnya. Nah, kalau untuk tadi artikelnya banyak ya, apalagi kalau ini kan kalau sebenarnya itu di Fakultas Hukum ya, salah satu dari profesi yang nanti ilmu hukum itu kan sebenarnya sebagian besar ya ilmu yang berulang karena kebanyakan itu studinya adalah normatif legal studies gitu ya. Jadi ilmu yang berulang sama juga dengan Islam. Sama dengan Islam maksudnya itu sama dengan beberapa bagian dari hukum Islam itu ya tahu ayatnya, tahu hadisnya, tahu kaidah fikihnya, tahu istilahnya itu akwal para ulama itu kayak kayak pengulangan gitu ya, kayak pengulangan sehingga ya kalau nggak ada inovasi bisa jadi diambil semua tuh sama AI. Ya, saya yakin AI itu sudah apal kitab undang-undang hukum perdata pidana dan juga termasuk yang berbagai undang-undang yang ada di Indonesia. Gitu ya, Bu Deti, keep studying, semangat untuk selesai di S3-nya kalau salah ya. Oke, terima kasih ya. Kemudian ada Fahim. Padahal bisakah contoh cara memparaphrase agar tidak tersimbah tulisan kita dari AI? Nah, sebenarnya sekarang itu banyak sekali ya di Quillbot sendiri dengan paraphrase, dengan apa Humata juga untuk diskusinya, dengan Humanize gitu ya. Kemudian juga Zero GPT. Nah, itu sangat banyak sekali untuk istilahnya itu agar tidak terdeteksi ya, agar tidak terdeteksi misalnya. Nah, saya pernah buat satu artikel itu ya dia istilahnya itu tidak terdeteksi dan pendeteksi sendiri itu juga macam-macam juga kalau yang di Shopee atau yang di apa biasanya hasilnya itu banyak. Ada teman bikin dia beli di Shopee kalau salah gitu ya murah gitu hasilnya bisa istilahnya itu hanya 5% 3% tapi di turnitin yang asli bisa 25-30%. Ya walaupun sebenarnya kembali ke kampusnya. Jadi dilihat dulu yang bagian istilahnya itu duplikasi itu yang bagian mana sebenarnya. Ah, itu ya duplikasi bagian yang mana. Jadi lagi-lagi fungsi manusianya gitu ya. Jadi paraphrase-nya itu cara memparaphrase itu kalau saya sih lebih senang yang kita baca ulang kemudian sesuaikan dengan bahasa dan juga cara berpikir kita gitu ya. Jadi belajarnya di situ memang di situ tuh ya. Jadi para menggunakan AI juga sangat mungkin ya pakai Zero GPT kemudian juga pakai Humanize untuk itu. Jadi sangat banyak sekali juga tinggal cari lah gitu ya. Cara yang kita submit bisa terbit ya gampang lah gitu ya. Mau Ibu ya Fahim mau mau terbit di mana nih ya. Kalau non Sinta Sita 5 6 ya 5 6 5 4 itu gampang banget ya nggak usah mikir nggak usah mikir ya gampang lah ya kalau udah ke 4 3 2 gampang caranya juga pertama adalah ya pastikan artikel kita itu memang kalau orang teorinya itu biasanya ada riset gap-nya, ada novelty-nya, tapi nggak gitu-gitu amat sih, tidak seperti itu juga gitu. Artinya memang pembahasan kita itu belum banyak dibahas orang, kemudian menarik, analisisnya mendalam, tidak hanya deskripsi. Kebanyakan di artikel jurnal, saya ingat sekali dulu tahun 2000 berapa ya 2012-an lah ya tahun 2012 kami bikin jurnal edukasi Islami pendidikan agama Islam Al-Maslahah juga hukum Islam dengan Ad-Dinar ekonomi syariah yaitu ini bisanya waktu itu memang hanya deskripsi. Jadi ini kelebihan jurnalnya itu apa gitu? Apa yang ditawarkan baru? Kalau hanya mendeskripsikan tadi misalnya strategi, hanya bicara tentang inovasi yang sifatnya itu ya cuma orang juga tahu gitu ya, nggak ada nilai kebaruannya gitu ya. Jadi cara jurnal kita bisa disubmit ya pastikan kualitas dari jurnal kita sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Misalnya kami di Staisir Zulfala itu ada Hikmatus Sifa, ada Edu Sifa, ada Dakwatus Sifa, ada Bakti Sifa, ada Ahkamu Sifa. Itu karena baru 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 di Sinta 5 ya dan satu ISSN itu ya ya mudah gampang gitu ya. Jadi kalau ada perlu bantuan tinggal ya kita bisa kolaborasi lah ya. Sampai tadi Sinta 2 juga cukup banyak. Saya juga sedang ngedit untuk Sinta 2 tentang ada tokoh Mataul Anwar sih. Cuman di situ kemarin sempat direview sama reviewernya minta ada kebaruan apa nih kontribusi novelty dari kajian tentang siapa ya tokoh Mataul Anwar itu Mas Abdurrahman kalau nggak salah itu ya. Nah itu kita tambahkan jurnal dari istilahnya itu
mutu internasionalnya dan seterusnya. Ya, selain kalau yang non teknisnya ya harus kenal juga, mungkin kenal sama orangnya gitu ya, tahu juga apa istilahnya itu ini seperti apa mekanismenya, dan jangan lupa artikel jurnal sekarang itu sudah menjadi industri. 100.000, 200.000, 300.000 itu langsung terbit. Ya, ada misalnya saya kasih contoh nih ya. Jadi teman-teman yang mungkin mau jurnal, ada satu teman jurnal itu ya saya sebut saja ya apa jurnalnya itu gratis nggak bayar di Institut Nidaya Ladabi. Ya kebetulan Pak Dokternya juga ngajar juga itu gratis gratis nggak bayar ya. Ya jadi memang kita submit, kemudian nanti direview, kemudian nanti ya kita harus review, kita harus perbaiki gitu. Jangan langsung nggak. Kalau yang nggak review itu justru biasanya malah istilahnya itu malah apa ya nggak bagus gitu karena nggak ada reviewnya. Jadi itu gratis. Nah, yang bayar-bayar ini, yang bayar kadang banyak itu malah yang terlalu ini. Misalnya ada teman itu di Bandung itu si apa Scopus 16 juta. Ya, Scopus 20 juta, 25 juta. Nah, orang nyebutnya biar agak keren ya, pakai fast track ya. Kita juga tahu karena udah lama gitu ya. Fast track nih untuk Sinta 2 misalnya itu kalau harga normal itu saya pernah masuk itu 2,5 juta, 3 juta. Fast track nih 5 juta ya sepekan, 2 pekan, sebulan itu langsung terbit atau jurnal internasional 3 juta nih ya langsung terbit nih 2 hari langsung dapat loa gitu kan. Nah ini juga hati-hati, jadi nanti cari jurnalnya kalau bisa usahakan jurnal yang memang diterbitkan oleh lembaga pendidikan institusi. Ya walaupun ada beberapa yang memang yayasan atau lembaga yang ORG atau yang ORID itu juga sebenarnya terpercaya juga beberapa. Cuma sebagian besar itu sebagian ada beberapa yang bisnis saja ya. Kalau di jurnal apa State Siva Bogor itu di jurnal titik statesivabogor.ac.id ya cukup banyak ya. Itu saya ngelola sekitar ada 5 jurnal ya. Mm-mm. Nah, ini mungkin tadi kita kasih ini juga nih, kita kasih apa ya, statesivabogor.ac.id ya. Nah, kalau tadi yang jurnal Nidal Adabi nanti tinggal dilihat saja. Kalau mungkin teman-teman yang berkontribusi di acara ini, nanti kita kasih privilege lah ya. Kita punya ada Sorformal untuk ekonomi bisnis dan keuangan syariah, ada juga Bakti Siva yang jurnal PKM, di Dakwatu Siva dengan itu nanti kita kasih diskon khusus lah. Tapi kalau perlu yang Sinta 4, 5, 45, Sinta 4, 3, 2, ya kita bisa komunikasi lah. Insya Allah cukup banyak jaringan untuk apa penerbitan artikel jurnal. Walaupun pada ujungnya saya akan lebih mengatakan bahwa menulis itu sebenarnya ya jangan terlalu pragmatis dengan kepangkatan, dengan sitasi yang banyak, tapi itu adalah bagian dari amal soleh kita gitu ya, amal soleh kita. Jadi semakin banyak ditulis kan, insya Allah semakin banyak gitu ya. Ini banyak yang nanya lagi nih ya, Pak Suworo udah mau komentar nih, Pak Dokter Suworo nih kayaknya nih. Pak iya sedikit, tapi saya bacakan lagi terakhir deh nih. Pak Dana, Pak Dokter bantu cara mencari gap research dengan manus dari judul pengaruh. Ya gampang banget sih, tinggal minta suruh aja cari gap risetnya. Tapi kita tanpa AI pun kita bisa nih ya Pak Dadang ya. Pengaruh kompetensi guru akidah ahlak terhadap mutu pembelajaran melalui budaya religius yang Nurfala Takokak barusan saya hasilnya belum spesifik karena iya betul. Kenapa? Karena dia itu kan variabel X1-nya itu kompetensi guru akidah akhlak ya. Kemudian ada interveningnya ada budaya religius di MTS Nurul Falak Takoka. Kemudian juga terhadap mutu. Dia malah cuma X1 sama Y aja ya. Mutu pembelajaran ada ya, intervening itu budaya religius ya. Sebenarnya ya novelty-nya pertama mulai dari MTS Nurul Falak Takokaknya itu apakah sudah pernah diriset atau belum. Kemudian dua variabel X-nya kompetensi guru akidah akhlak dan budaya religius. Berarti saya Budaya religius itu kan. Nah, kemudian juga iya ada apa variabel iya interveningnya itu. Nah, itu juga bisa digunakan itu, bisa digunakan. Jadi nilai novelty-nya ya memang tidak semuanya bisa harus didetailkan dulu. Detailkan ini berarti nilai ininya apa? Atau mungkin tadi promnya. Nanti promnya boleh baca lagi ya Pak Dadang ya. Kita coba lagi tuh. Itu tadi ada aplikasi yang kita mengambil orang sama mengambil dari fokus. Ya, itu ada di Perplexity Bu Wanti Hadayani. Sebenarnya tadi di Manus juga bisa, tapi saya lebih banyak menggunakan di Perplexity dengan typeset.io. Itu untuk kita cari ini kata-kata ini kira-kira ucapan siapa ya? Oh, itu lebih mudah tuh.
gitu ya. Kata-kata ini ucapan siapa tuh? Kita copy dari kata-katanya, kemudian kita paste ya di Perplexity-nya itu, kemudian nanti dia akan nyari tuh. Itu sebenarnya kata-katanya di mana sih? Misalnya perkataan dari Al-Ghazali misalnya ini di mana sih sebenarnya? Ah, itu mudah, bisa ya. Oke, kemudian untuk plagiarism, sekarang plagiarism pakai WA juga bisa, pakai Shopee juga ada sih. Asal mau aja, cuman hasilnya ya yang Turnitin yang berbayar lah, rekomendasinya biar berbayar gitu. Walaupun harus cari ada yang cari yang lain sebenarnya gitu ya. Oke, Juna Scopus, Predator, juga Scopus, ini levelnya tinggi emang ininya ya. Ya cukup banyak sih sebenarnya, nanti bisa komunikasi. Saya kebetulan ada teman-teman di beberapa kampus, yang paling dekat itu ada di UIN Semarang, UIN Wali Songo, itu dia Islamic Studies tapi bisa masuk ke pendidikan juga. Kalau pendidikan secara umum kayaknya lebih banyak lagi tuh. Itu yang di Indonesia ya. Kalau yang di luar juga cukup banyak, tapi biasanya kadang kemarin saya bantu temen mahasiswa S3 di IPB lulus S3 untuk cari yang Scopus. Cuman karena saya nggak suka terlalu bisnis gitu, ya udahlah nih saya kasih orangnya, silakan hubungi aja gitu karena biayanya cukup mahal ya. Itu kan berapa ya? 1.000 ya, 1.000 dolar, 1.000 atau 100 ya. Saya ngomong saya itu. Pokoknya dolarnya 17.000 ya berarti 17 juta gitu ya. Jadi uangnya terlalu berat. Ya udahlah, langsung aja nanti saya kasih kasih kontaknya Bu Propriantin ini untuk apa istilahnya itu untuk Scopusnya, dan dia memang bukan hanya Islamic Studies tapi juga umum. Terakhir kemarin itu yang di mana ya? Rusia kalau nggak salah, dan itu juga dijamin bukan predator sih. Dijamin bukan predator karena memang dari sisi websitenya, dari sisi istilahnya itu pengalamannya. Kebetulan saya punya jaringan di RCI juga, di relawan jurnal, dan juga teman-teman di perguruan tinggi Islam. Jadi nggak susah, cuman ya beratnya itu memang di biayanya sih. Biasanya ya bareng-bareng ya, bareng-bareng gitu ya. Kalau 20 juta ya 4 orang, 5 orang itu kan bisa 4 jutaan gitu kan ya. Seperti itu ya. Sinta 2 ya rata-rata paling murah di Cirebon itu 3 juta, 2,5 juta itu normal gitu ya, normal. Fast track ya tadi 5 juta. Tapi kok jadi jualan malah Mas Woro nih ya. Ini Mas Woro bagian digital marketing nih kayaknya. Oke, terima kasih. Saya bilang bilang tadi sampai Ada Sinta 24. 2 yang terbitnya setiap 1 bulan. Kayaknya kalau 1 bulan tidak ada Bu, ada yang 3 bulan. Ada, Tapi kalau ada tadi Pak, yang fast track, ada ya? ada di UM Hmm, itu 1 bulan sekali ya. Berapa itu? tiap Boleh bulan tahu Ibu? 2,7 kalau belum Iya, naik. iya. Tapi itu review iya 2,5 ada tuh. Sebenarnya kalau itu biasanya diakali, kalau kami itu biasa diakali dengan ada beberapa yang kenal gitu ya. Biasa 3 bulan prosesnya itu bisa melalui istilahnya itu apa untuk reviewernya lah. Berarti kalau jurnal sebulan sekali itu Prof, luar biasa sekali ya. Rata-rata 20 kali 2 juta udah bisnisnya luar biasa itu. Ya. Saya 2 kali Oke tuh. itu publish di sana. Ya. Saya tulis Ya, di jadi sini ya, sebulan nama jurnalnya saya tulis sekarang. ya Saya boleh share boleh. di saya share di apa di chat. Ya, boleh, boleh, Bu. Terima kasih. Luar biasa nanti kalau kapan-kapan sharing-sharing, Bu ya. Kami punya di ini untuk jurnal dan lain sebagainya nih. Jadi tadi kalau di apa di AI itu sebenarnya lebih ke peluasan dari ide gagasan, lebih mudah menurut saya sih. Jadi artinya kita punya ide utamanya, kemudian kita bisa kembangkan dan nggak ribet gitu ya, tidak ribet, tidak harus kayak dulu tuh ini ngomongin apa lagi, ini apa lagi, wah berat gitu ya. Iya betul, Sinta satu banyak terindeks. Seperti tadi yang di Wali Songo itu dia Sinta satu, dia terindeks Scopus juga, termasuk juga yang di Kicis, yang di mana eh, Kudus itu ya, yang Kudus itu juga sama juga. Oke, terima kasih. Tadi jurnal Scopusnya Sinta satu ya, banyak Scopus, nanti boleh di-sharingkan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Masih ada waktu, ada yang mau disampaikan, silahkan. Untuk materi hari ini, tadi saya kasih rekomendasi, kalau ada yang belum jelas, silahkan bisa komunikasi. Kemudian juga mudah-mudahan kita bisa kolaborasi.
ya untuk penulisan dan juga tadi kalau ada yang belum paham ya silahkan atau mungkin nanti suatu waktu kita bisa buat offline kali ya biar yang belum terutama ini bisa belajar sama-sama nih tentang AI-nya ini. Tapi intinya mudah memang sangat membantu sekali gitu terutama teman-teman yang nulis baik itu skripsi, tesis atau disertasi dan juga artikel jurnal yang kesulitan ya berkali-kali ya saya buat itu ya dalam waktu ya kita sebut draft kasar itu 30 sampai 60 menit itu jadi untuk draft kasarnya gitu ya. Ya tinggal perbaiki, ngedit-ngedit, kemudian tambahkan referensi dosen, tambahkan referensi yang memang mungkin diperlukan, yang terkini, terutama nanti yang di Islamic Studies, terutama itu jadi menjadi penting tuh untuk kita bisa kembangkan, tuh ya. Oke, terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan, yang belum mungkin belum paham nih, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ini di Universitas eh, Muhammadiyah Malang ya, Wem? Atau di UM, Negeri, University of Malaya nih. Universitas Negeri Malang, dulu IKIP Oh, Malang. UNN. Ya, berarti ya 27 memang lumayan. Saya juga kebetulan reviewer di UPN Veteran Jakarta, tapi itu dia Sinta 2 juga, UPN Veteran Jakarta itu Sinta 2, kemudian dia biaya itu kemarin malah hanya 1,5 juta untuk Sinta 2 gitu ya. Kalau saya kebetulan karena reviewer ada jatah 2 jadi gratis juga. Tapi saya di Win 1 Tulungagung Sinta 2 juga itu gratis karena memang melalui review yang cukup ketat juga. Ya, terakhir kemarin tuh yang di Trunojoyo juga gitu ya. Nah, itu kita ngajak teman-teman nih yang mungkin masih belum paham atau kurang gitu ya. Pas Sinta 2 banyak lah gitu ya. Tinggal kita siapkan gitu ya. Kemarin juga ada Pak siapa ya? Pak Abu Bakar ya yang dari apa ya? Yang Kosgoro atau apa gitu ya. Itu juga di Sinta 2 juga. Saya lagi proses Sinta 2 ini ada dua tulisan nanti bisa komunikasi. Oke. Terima kasih Bu Wati dan juga yang lainnya. Tadi lagi ngobrol sama Pak Suworo ya. Ini Pak Suworo tuh saya kenal dari tahun berapa ya Pak Suworo ya? Dari tahun 2009 kali kalau nggak salah ya. Jadi udah hampir 20 tahun ini ya. Masya Allah. Oke, Saya baru ada kenal. yang mau? Iya, iya 2009 atau 2008 kalau dulu ya. Ingat tuh waktu masih, oh ya 2009 ya. Waktu masih di LP3I kan ya. LP3I kalau Dulu, saya dengan dulu Pak pernah di Al-Wafi ya. Dulu pernah di Al-Wafi saya baru Pak Suwaro saya masih ingat masih, di masih Al-Wafi. sekarang gitu. Pak Suworo Masih. masih cuma di Pamulang. eh Home base-nya di Oh, Universitas Pamulang beliau. oh ya. Beberapa kali ke Sirajul Falah ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nanti kalau apa ini yang senior-senior nih boleh sharing ya. Kita punya istilahnya itu apa? Kita punya podcast, kita punya untuk program di YouTube ya. Nanti ada Proprihanti ini nih. Terima kasih banyak Jazakallah khairan dengan Pak Kadio juga. Kita udah Belum, berdoakan belum ini. profesor. Itu Belum, doa saya di belum brosur udah profesor. kemarin. Belum, Mas udah masih sharing-sharing nanti jauh. dengan Bu ini juga dengan ngobrol dengan Bu Pak Wanti Handayani ini. Beliau mahasiswa S2 di WIK kebetulan di master. Ibu bilang di bidangnya pendidikan ini ya. Ini Pak Iyas nih yang udah lulus Masya MPD Allah. Baik, baik. teman nih. Oke, terima kasih yang lain juga Pak Ustadz Abdul Hamid juga dan yang lainnya. Intinya adalah mudah-mudahan dengan AI itu membantu kita untuk lebih istilahnya itu produktif lah ya, lebih produktif. Ini Pak Panut kan udah selesai ya, Pak Panut MPD ini kan udah selesai kalau satu ya. Kemarin saya nguji Pak Jamaludin, kemudian Pak Dana Iskandar. Kayaknya Pak Panut udah kelihatan ya, udah MPD harus ditulis MPD nih. Tapi walaupun sudah lulus, tetap nulis gitu ya. Belum, Ya kan Pak belum, Panut ya? belum Pak. Berarti Sabtu besok berarti ya? Ya. Oke, ini Pak Panut di Gunung Putri sana kalau nggak salah tuh ya Pak Desa Lulut kali ya, saya agak lupa tuh. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ini luar biasa sekali ya. Mohon maaf sekali karena kurang. Ini Bu Heni juga dosen muda kita ini. Ditunggu ya untuk tulisan-tulisannya.
Gitu untuk tulisan-tulisannya, insya Allah kita bisa kolaborasi bersama. Dan sekali lagi untuk ibu bapak sekalian yang sudah berkontribusi, nanti kita akan mengirimkan untuk e-sertifikat, kemudian juga saya kasihkan semua untuk promnya, prom baik itu buku ataupun juga artikel jurnal, nanti di email insya Allah ya kita akan kirimkan. Dan jangan lupa tadi yang belum mengisi daftar hadir, silakan di daftar hadir untuk sertifikatnya. Kemudian juga kita bisa mudah-mudahan bisa kolaborasi untuk penulisan book chapter, kemudian juga istilahnya kita juga sedang mengembangkan untuk international book chapter juga, kemudian juga dengan artikel jurnal nanti Bu Priyanti ini bisa bantu-bantu lah, bantu-bantu ya, bisa membimbing ya untuk teman-teman yang masih junior ini. Baik, jazakumullahu khairan ala ittimamikum. Terima kasih banyak atas kehadirannya, kontribusinya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di sesi berikutnya ya, atau mungkin saya lagi senang di animasi, apakah pengen suka bikin dakwah dengan animasi pakai AI juga, nanti boleh nih ada Pak Ashari MPD, kita bikin animasinya ya. Linknya sudah ada, saya copy ulang lagi tadi ya di bagian tadi copy itu di bagian atas ya, linknya sebentar. Oke, ini linknya silahkan nanti saya akan sharekan juga di grup juga, di grup. Ya, tapi kayaknya cukup di sini sih ya, karena kan sudah ada semua ya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan, sengaja ataupun tidak. Yang pasti saya komitmen untuk di dunia penulisan, dan silahkan untuk berkonsultasi ya, yang suka nulis, yang ingin menyelesaikan baik itu skripsi, tesis, disertasi, jurnal, ataupun sharing-sharing nih dengan Pak Suworo yang sudah ke lektor kepala, ini dikit lagi selangkah lagi menuju ke guru besar gitu ya. Bu Prihanti juga sama nih kayaknya itu ya, ke guru besar, beliau di UPI ya. Luar biasa sekali, ada Pak Dr. Kadio juga nih. Kalau saya masih di pengawas MTS di Kota Bogor ya, saat itu ya. Kalau nggak salah nanti saya bisa komunikasi lagi, dan juga ada Pak Dr. Sutarto juga. Terima kasih dari Pasca Sarjana Nidai Ladabi juga, dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti keep untuk writing, keep studying, dan keep istiqomah. Wa jazakumullahu khairan ala ittimamikum. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.